23 April 2023. Kisah Yesen dilanjut lagi, seri terbarunya. Selamat menikmati. Malam itu menyekam, dan debu-debu berlarian. Langit berbintang sangat luas, dan ratapan sedih tak henti-hentinya terdengar. Panggung batu itu memiliki keliling 80.000 kaki, dengan pilar perunggu yang berdiri di setiap 1 meter, dan di setiap pilar, seorang manusia dirantai di atasnya, masing-masing dengan kepala yang tertutup, tulang-tulang yang patah, darah dan tulang yang menetes, seperti seorang tawanan, serendah tahi lalat. Di sekitar panggung batu, kepala seorang pria malang berdiri sambil memegang tombak. Tujuan dari penyiksaan brutal ini adalah untuk memaksa malam berdebu mengungkapkan dirinya. Gambar itu berdarah, hampir 100.000 pembudidaya manusia, darah mereka mengalir, menodai panggung batu setinggi 80.000 kaki, sangat mengejutkan mata. Habisilah 100 orang, dan kamu akan hidup. Pria malang itu tertawa, taringnya bersinar dengan cahaya yang tidak wajar, menusukkan pedang pemusnah ke tangan seorang pembudidaya, dan kemudian, mendorongnya ke panggung batu. Itu adalah seorang kultivator muda, berpakaian compang camping, terlatih tatih, wajahnya pucat dan tidak berdarah, menyeret tubuhnya yang terluka ke pilar perunggu, yang dirantai dengan seorang kultivator tua, yang sudah berambut putih dan berlumuran darah, tidak ada bentuk manusia yang terlihat. Biksu tua berambut putih itu mengangkat kepalanya dengan susah payah, matanya yang sudah tua keruh, tapi dia hanya tersenyum ramah, "Ayo nak, habisilah aku. Sesepuh, saya minta maaf, saya ingin hidup." Biksu muda itu menangis, suaranya serak dan dia tidak bisa berhenti terisak, dia memegang pedangnya dengan kedua tangannya, mengangkatnya dengan gemetar dan menebas dengan ganas. Darah memercik, kepala biksu tua berambut putih itu menggelinding, awalnya seorang pria yang hancur, pedang biksu muda mengirimnya langsung ke mata air kuning, sebuah kehidupan yang mengambang dan tenggelam, akhirnya menjadi debu. Jika Anda ingin hidup, teruslah menghabisi. Pria malang itu menunjukkan giginya yang putih dan menjilat lidahnya yang merah, matanya penuh dengan kengerian yang ganas. Pembudidaya muda itu mendesis, tampaknya mengalami gangguan psikologis dan jatuh ke dalam hiruk-pikuk, memegang pedang pemusnah, menebas ke kiri dan ke kanan sepanjang jalan. Setiap kali dia mengayunkan pedang, seorang pembudidaya manusia dimusnahkan, di antaranya tuannya, sesama murid, saudara dan saudaranya, tetapi untuk hidup, dia hanya perlu mengayunkan pisau jagal di tangannya. Rasa darah, sungguh luar biasa. Kepala Ki yang malang, tersenyum riang, mengisap dengan nyaman dan menikmati dirinya sendiri. Menarik, di dalam kereta giok besar, seorang pemuda berjubah ular piton berbaring, sudut mulutnya sedikit melengkung, dengan santai memutar jari pelatuknya, memperhatikan dengan penuh minat, sepasang mata ungu yang bersinar dengan cahaya iblis, membuat orang tidak berani menatapnya secara langsung. Dia adalah pangeran ke-9 dari klan Ki yang malang, garis keturunan kerajaan absolut, statusnya sangat mulia, namun juga brutal. Di kereta giok, ada sebagian besar wanita telanjang dari kultivasi manusia, dirusak sampai mati oleh pangeran ke-9 dari suku Ki miskin, terbaring secara horizontal dan vertikal, bahkan setelah kematian, dengan warna yang menyakitkan di wajah mereka. Ini adalah dunia yang kuat, yang lemah pantas untuk diintimidasi, hukum yang kejam, berdarah dan gelap tanpa cahaya. Di atas panggung batu, biksu muda, yang telah menghabisi 100 orang, dengan tangan berlumuran darah sesama anggota klannya, berbaring bersujud di tanah seperti anjing, melolong dan menangis, memohon untuk dibiarkan hidup. Belajarlah menggonggong seperti anjing. Keajaiban yang malang menginjak punggung kultivator muda itu, tertawa dengan kecerobohan, tirani dan haus darah. Wajah kultivator muda itu penuh dengan air mata penghinaan, tetapi dia masih memaksakan senyuman, dan gonggongan bergema di langit berbintang. Pria malang itu tertawa lagi, dengan sembrono, "Enyahlah, jangkrik tahi lalat." Biksu muda itu, seperti sebuah pengampunan, benar-benar seekor anjing, tidak lagi berdiri sebagai manusia, tetapi merangkak menjauh dari panggung batu. Selanjutnya, Ki yang malang menunjuk lagi dari jauh, mengenai seorang kultivator tua, dan berkata dengan senyum hantu, "Jika kamu menghabisi, kamu akan hidup." Pembudidaya tua itu berlinang darah,
memegang pedang pemusnahnya, bergerak dengan langkah gemetar, dia melangkah ke panggung batu dan mengayunkan pedang pemusnahnya ke arah sanak saudaranya, setiap kali, berlumuran darah, dan di belakangnya, setiap tapak kaki, berwarna darah. Para pembudidaya manusia meratap, pria malang itu tertawa. Gambaran pemusnahan yang dilakukan sendiri ini, di mata mereka, benar-benar menyenangkan untuk dilihat. Neraka, inilah neraka, berlumuran darah tikus tanah, iblis, dengan wajah mengerikan yang membuat hati bergetar. Membosankan, Pangeran ke-9 dari Ki Malang meletakkan satu tangan di pipinya, mendengarkan jeritan para pembudidaya manusia, jatuh ke dalam tidur yang salah, banjir ki yang tebal, gumpalan ki yang terjalin dan diuraikan. Putra mahkota, akankah malam yang berdebu itu datang? Ki miskin tua di satu sisi, menyapu sekilas ke langit berbintang dan melihat ke arah Pangeran ke-9 Ki miskin. Apakah dia datang atau tidak, keduanya tidak penting. Yang penting adalah klan Padang Belantara banjir besar saya dapat menggunakan ini sebagai alasan untuk berperang dengan langit sekali lagi. Sudut mulut 9 Raja Ki yang miskin terangkat dalam lengkungan yang lucu. Jadi begitulah, kita, Ki miskin tua berhenti sebelum dia menyelesaikan kata-katanya dan melihat sedikit ke samping ke satu sisi. Suara dentuman keras terdengar, getaran, lambat dan berirama, dengarkan baik-baik dan sadari bahwa itu adalah suara orang yang sedang berjalan, mungkin karena tubuhnya seberat gunung, sedemikian rupa sehingga setiap kali kakinya mendarat, dia akan menginjak gemuruh langit yang berbintang. Ye Sen muncul, melangkah ke udara, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, tubuh sucinya seperti emas cair, berguling dengan amarah yang mengerikan, tampak dari jauh seperti matahari yang menyilaukan. Kedatangannya menyebabkan mata orang miskin bersinar dengan cahaya yang cemerlang, seolah-olah dia telah mencium ki dan darah Ye Sen, yang sangat murni. Aura seperti itu, kamu bukanlah orang yang tidak bernama. 9 Raja Ki miskin membuka mata mereka, masih berbaring dengan ekspresi tertarik. Nama saya, Malam Berdebu. Kata-kata Ye Sen datar dan hambar. Dia adalah Dusty Knight. Para pembudidaya manusia mengangkat kepala mereka. Itu kamu, itu semua karena kamu. Banyak pembudidaya manusia mendesis, mata mereka merah, urat dahi terlihat, penuh kebencian saat mereka menatap Ye Sen dan meraung dengan marah. Jika bukan karena pemusnahan sembrono Anda, bagaimana mungkin pembudidaya manusia saya bisa berakhir dalam keadaan seperti itu? Kutu kupret dengan dia. Kerbau kui di tungku perunggu melompat setinggi 3 kaki, temperamennya yang keras muncul dan dia hampir bergegas keluar untuk menghabisi. Sungguh mengerikan. Li Changsheng tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Ye Sen sedang mencari keadilan bagi para pembudidaya manusia, tetapi dia tidak menyangka akan berakhir dengan reputasi seperti itu, yang benar-benar membuat orang marah dan tertahan untuk Ye Sen. Ye Sen terdiam, tidak mengucapkan sepatah kata pun, matanya tenang dan tidak berombak. Sejak hari dia menginjakkan kaki di jalan biara, dia telah bersiap untuk disalahkan, perjalanan berdarah yang bahkan akan lebih kejam dari yang dia bayangkan, begitu kejam sehingga hatinya lebih dingin dari es. Ini semua karena kamu, ini semua karena kamu. Para pembudidaya manusia masih mengutuk, raungan kemarahan mereka menyatu menjadi satu suara yang mengguncang langit berbintang. Malam berdebu, kalian orang-orang dari surga sepertinya tidak memperlakukanmu dengan baik. Pangeran ke-9 dari Ki miskin tertawa licik, menjulurkan lidahnya satu demi satu, sungguh menyedihkan, raja ini bahkan merasa kasihan padamu. Aku datang, biarkan pembudidaya manusia pergi. Ye Sen berkata dengan acuh tak acuh. Alam bijak, membawa 3 senjata kuasi kerajaan, tidak heran dia memiliki modal untuk menghabisi orang-orang suci yang hebat. Pangeran ke-9 dari Ki miskin bangkit, penuh desahan, garis keturunan kerajaan dari klan Ki miskin, penglihatan mereka sangat tinggi, hanya dengan sekilas, mereka melihat rahasia Ye Sen. Lepaskan mereka. Ye Sen berbicara perlahan, masih mengucapkan kata-kata yang sama. Jika sekelompok sampah mati, mereka akan mati, raja ini menyukai bunga darah. Pangeran ke-9 dari Porky tertawa terbahak-bahak, dan dengan itu, dia dengan santai mengangkat tangannya dan menjentikkan seberkas cahaya ilahi, mengenai seorang pembudidaya manusia, yang meledak di tempat dan berubah menjadi bunga darah yang indah. Apa yang perlu ditakutkan dalam kematian bagi seorang kultivator dari generasiku? Tidak semua pembudidaya manusia yang dirantai menghina Ye Sen, lebih banyak yang memiliki tulang besi dan tertawa terbahak-bahak, mengetahui nasib mereka sejak mereka ditangkap, dan telah lama berpaling, tidak takut mati.
Kami tidak menyalahkan Anda, saya bukannya tanpa orang di surga 10.000 wilayah. Pergi sejauh yang kamu bisa, kembalilah saat kultivasimu selesai, dan hancurkan 9 klan Ki miskin. Seorang kultivator tua mendesis, menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya, melolong dengan nyenyak. Berisik, 9 Raja Ki miskin menjulurkan leher mereka dengan nyaman dan dengan santai melambaikan tangan mereka lagi, suruh mereka diam. Atas perintah tersebut, Porky yang menjaga perimeter platform batu menunjukkan gigi putih mereka dan mengangkat pisau daging berwarna darah, menebas para pembudidaya manusia, satu kepala berguling ke bawah, masing-masing menusuk mata. Ye Sen tidak berbicara, memegang wargonya, dia langsung menuju pangeran ke-9 Ki yang malang. Ini adalah hutang darah, dia membutuhkan klan Ki yang malang untuk membayarnya. Tangkap raja hidup-hidup. Pangeran ke-9 dari Ki miskin tersenyum riang dan duduk di kereta gioknya, berbaring di sofanya, sangat santai. Begitu kata-kata itu diucapkan, langit berbintang bergemuruh, dan Ki yang malang mengaktifkan keretanya, mengambil bentuknya sendiri, dan masuk untuk menghabisi, seperti wow yang gelap gulita. Rasanya seperti lautan kegelapan, banjir Ki yang bergulung-gulung yang menelan langit berbintang. Mata mereka merah, penuh dengan keserakahan, aura mereka kejam dan haus darah, seperti iblis yang menakutkan. Hampir 10.000 Ki yang malang menyerang dan menghabisi satu sama lain secara massal, dan pemandangannya begitu luar biasa sehingga banjir Ki itu sendiri menghancurkan ruang bintang-bintang dan meretakannya inci demi inci. Garis keturunan mereka yang kuat menjungkir balikkan hukum yang seharusnya. Ye Sen berteriak, menggunakan tombak perangnya sebagai pentungan, menyapu pentungannya ke langit, memusnahkan Ki yang malang di depannya, bahkan menyelamatkan mereka dari teriakan. Menekannya untukku. Seorang Great Sage Porky tiba di langit, memegang segel Qian Kun di tangan kirinya dan formasi Yin yang di tangan kanannya, menyatukan Qian Kun dan Kun menjadi Wuji, Yin dan yang menjadi Taiji, dan Taiji dan Wuji menjadi kekacauan. Gulung. Ye Sen berteriak dengan dingin, dan tinju 9 dao 8 tinju sunyi miliknya menyerang ke langit, meledakkannya dengan satu pukulan, membalikkan tangannya dan menghancurkan kepala Ki miskin Sage Agung, menghancurkan roh aslinya bersamanya. Musnahkan. Orang bijak agung kedua tiba dan menyerang alis Ye Sen dengan jari ilahi, menargetkan esensi sejatinya. Ye Sen mengambil langkah untuk menyusut menjadi 1 inci, menghindari jari itu, dan langsung menghabisi Great Sage di depannya, mengembalikan 9 anak panah ilahi kepadanya, merusak roh aslinya, dan memberinya tombak lain. Orang bijak agung itu sangat rapuh sehingga dia dipaku ke langit berbintang dengan tombak, tubuh sucinya meledak dan darah menghujani. Orang bijak agung ketiga adalah yang paling menyedihkan dari semuanya, dan dipukul mundur bahkan sebelum dia bisa menggunakan senjata sihirnya sendiri. Lautan sucinya runtuh dan mempengaruhi esensi sejatinya, dan jiwanya terbang. Hanya 10 putaran sebelum dan sesudahnya, Ye Sen telah menghabisi 3 orang suci agung berturut-turut, belum lagi para pembudidaya manusia yang terkunci, bahkan Ki yang malang pun terkejut. Korbankan formasi besar dan segel dia. Namun, Porky Sage Agung keempat, cukup pintar untuk tidak berani maju ke depan bunga sakura, dan memerintahkan untuk membuka formasi, hanya untuk menyegel Ye Sen, dan sisanya akan baik-baik saja. Banyak formasi besar dihidupkan kembali, diperintah oleh Raja Suci, melarang langit dan bumi, menyegel hukum, dan langit berbintang yang luas ini diikat sekaligus. Namun, meskipun cita-cita itu indah, kenyataannya sangat tidak realistis. Tindakan ilahi Taisu telah berevolusi ke puncaknya oleh Ye Sen, dan dirancang khusus untuk mengatasi formasi terlarang. Kematian bagi mereka yang menghalangi jalanku. Teriakan Ye Sen mengguncang kubah bintang, memanipulasi wargo hitam pekatnya, menyerang dan menghabisi sepanjang jalan, dimanapun dia lewat, tidak ada seorang pun di bawah Sage Agung yang bisa memblokir tombaknya. Jalan darah terhabisi, di belakangnya ada jalan yang diaspal dengan darah dan tulang. Dia seperti dewa perang, dengan nafasnya yang membanjiri 4 lautan dan 8 gurun, tak terkalahkan. Habisi dia dengan segunung tulang. Di dalam tungku perunggu, Qin Yu dan Li Changsheng mendesis dengan penuh semangat, jika bukan karena kelemahan mereka, mereka akan keluar dan menghabisinya, tetapi kekuatan tempur mereka terbatas, jadi ada baiknya mengaum di dalam tungku untuk menyemangati Ye Sen. Habisi dia di sungai darah.
Para pembudidaya manusia yang belum dimusnahkan juga mendesis di bagian atas suara mereka, dan darah yang telah jatuh mendidih sejenak, berteriak dan bersorak untuk para pahlawan umat manusia. Ye Shen juga tidak mengecewakan mereka, dengan 3 senjata kerajaan semu untuk membantunya, dan kekuatan tempurnya luar biasa, bermandikan darah Qi yang malang. Tanpa kelas kuasi kerajaan, tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Kelas Saint King dan Great Saint masih jauh dari cukup. Langit berbintang berlumuran darah, bintang-bintang terang diwarnai merah, dan cahaya bulan yang terang berwarna merah. Aku benar-benar meremehkannya. Di kereta giok, Pangeran ke-9 Qi yang malang tersenyum ceria, mata ungunya, selain tirani, lebih serakah, semakin tertarik pada garis keturunan Ye Shen. Jika dia menelannya, itu pasti akan menjadi ciptaan. Ada teknik rahasia yang menyembunyikan asalnya, sehingga aku pun tidak bisa menembusnya. Sebuah suara yang tidak jelas terdengar, dan seorang lelaki tua berjubah emas berada di samping Pangeran ke-9 dari Qi miskin. Jika Anda tidak bisa membuat kami melihat Anda pasti memiliki garis keturunan yang menentang surga. Sebuah tawa gelap terdengar saat pria tua berjubah perak lainnya muncul. Auranya tidak kalah dengan pria tua berjubah emas, juga seorang raja semu. Tangkap raja hidup-hidup. 9 raja Qi miskin menguap dan berbaring dengan nyaman lagi, tidak seperti yang lainnya, tidak menempatkan Ye Shen dalam pandangannya sejak awal. Tangan ke tangan, raja semu emas dan perak tersenyum riang, seolah-olah mereka sedang berjalan dengan malas, dan keluar dari kereta giok. Raja semu klan Qi yang miskin, tekanan besar mereka sangat besar, Qi banjir mereka menutupi alam semesta yang luas dari bintang-bintang, binatang buas yang sebenarnya dari banjir, bahkan membuat medan bintang bergetar. 7 tua, ada kerajaan semu, 2 di antaranya. Kuin Yu ditungku perunggu, yang sibuk panik, memperingatkan, takut Ye Shen akan menderita kerugian. Seharusnya aku tahu. Ye Shen berteriak samar, mengayunkan tombaknya dengan ekspansif, menghancurkan Qi orang miskin orang bijak yang hebat, berguling dengan amarah yang mengerikan, menginjak gunung mayat dan darah dan tulang, dan langsung menuju kedua raja semu, emas dan perak. Mengalahkan diri sendiri, Raja Paramon berjubah emas mencibir dan menjelajahi telapak tangannya, berubah menjadi tangan emas besar yang menutupi langit berbintang dan melarang ruang angkasa, seberat gunung setinggi 8.000 kaki, untuk menekan Ye Shen dengan satu telapak tangan. Telapak tangan Raja Semu memang memusingkan, dan ruang angkasa runtuh, dan setelah telapak tangan, tidak ada lagi Ye Shen di langit berbintang itu. Bagi orang luar, tampaknya Raja Semu berjubah emas telah menyerang terlalu keras, sedemikian rupa sehingga Ye Shen tidak tahan dan dilenyapkan oleh telapak tangan. Kutu Kupret, Pangeran ke-9 dari Raja Miskin menegur dengan marah dan bangkit dengan ekspansif. Sikapnya yang santai mengambil semburat sinis ekstra, matanya merah, raja ini telah mengatakan bahwa dia ingin hidup, apa yang dia lakukan dengan makan. Raja Semu berjubah emas tidak berbicara, alisnya sedikit berkerut dan mata tuanya sedikit menyipit. Raja tertinggi berjubah perak juga mengerutkan kening, meskipun telapak tangan raja tertinggi berjubah emas itu kuat. Tetapi Ye Shen memiliki 3 tentara raja tertinggi yang melindungi tubuhnya, dan mampu menebang tingkat Sage Agung secara merata. Bagaimana dia bisa dihabisi dengan satu gerakan? Bagaimana dia bisa dihabisi dengan satu gerakan? 3 atau 5 detik kemudian, keduanya saling memandang, mengubah alam semesta menjadi debu. Keduanya saling memandang 3 sampai 5 detik kemudian, sebutir pasir sangat kecil sehingga tidak ada bedanya dengan menghilang. Ye Shen sangat akurat, dia telah menciptakan ilusi terhabisi, dan bersembunyi di ruang debu. Mengubah kosmos menjadi debu, itu benar-benar misterius. Kuin Yu menghela nafas, bahkan Raja Semu pun dibutakan, teknik abadi ini lumayan. Ye Shen terdiam, tidak memperhatikan kutu kupret itu, dan menjentikkan tangannya untuk mengorbankan 4 tetes darah, menggantung di udara, sebelum dengan cepat mencekik segelnya. Melihat ini, mata Kuin Yu dan Li Changsheng tiba-tiba menjadi bola salju. Mereka telah mengikuti Ye Shen begitu lama, bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Mereka mengenali teknik segel jalan raja ke dunia bawah, dan ada begitu banyak orang kuat di dunia bawah sehingga mereka harus ditarik keluar untuk berjalan-jalan. Di dunia luar, saat Ye Shen menghilang,
Ki Yang Malang berhenti bertarung, memegang tombak perangnya di tangannya, dan berlari ke seluruh langit berbintang, mencari jejak Ye Sen. Sungguh mengejutkan bagi orang tua itu, bahkan tahu bagaimana mengubah alam semesta menjadi debu. Raja Semu berjubah emas mengeluarkan teriakan dingin, juga mencari Ye Sen, membuka mata surgawi setingkat Raja Semu dan menyapu setiap inci langit berbintang. Mengubah alam semesta menjadi debu adalah koleksi ilahi tubuh suci, jadi mungkinkah malam yang berdebu itu adalah tubuh suci? Raja Semu berjubah perak merenung, kata-katanya penuh makna. Ada banyak kultivator di alam manusia, dan hanya ada beberapa yang telah menemukan cara lain untuk menyadari bahwa transformasi alam semesta menjadi debu tidak eksklusif untuk tubuh suci kuno. Raja Semu berjubah emas mendengus dingin, penguburan Ye Sen hanya 1 atau 2 tahun yang lalu, tidak mungkin langit dan dunia akan menghasilkan tubuh suci drakonik lainnya. Itu sangat menarik. Sudut mulut Raja Paragon berjubah perak melengkung saat dia mencibir, saat kita menemukannya, kita pasti akan mempelajarinya. Meskipun transformasi alam semesta menjadi debu itu misterius, ada batas waktu, dan ketika batas waktu habis, dia akan menunjukkan dirinya sendiri. Temukan dia untukku. Aku ingin melihatnya hidup dan melihatnya mati. Pangeran ke-9 dari Ki Yang Malang itu seperti anjing gila, mengaum dengan hiruk pikuk, matanya penuh keganasan, kejam dan haus darah, marah untuk menghabisi. Apakah Anda mencari saya? Kata-kata samar terdengar, halus dan tak tertandingi, ruang terdistorsi dan Ye Sen memanifestasikan wujudnya. Tidak pernah ada orang yang membuat raja ini merasa begitu bersemangat. 9 Raja Ki miskin tersenyum, memperlihatkan giginya yang putih, matanya penuh dengan keserakahan dan haus darah, benar-benar bersemangat sampai ke titik kegilaan. Itu akan membuatmu menikmati dirimu sendiri. Ye Sen melakukan wargo meneteskan darah, dan Ki ganas yang bergulir muncul kembali, berubah menjadi naga raksasa yang melilitnya. Manusia rendahan, jangan menyergapku dulu. Itu adalah Raja Semu berjubah emas lagi, sebuah kata yang agung dan sedingin langit yang mengucapkan kalimat, dan untuk kedua kalinya dia memeriksa tangannya yang besar, menutupi langit berbintang dengan telapak tangan. Namun, sebelum telapak tangan ini benar-benar jatuh, pedang abadi tiba-tiba muncul, memotong Bima Sakti dengan satu tebasan dan membelahnya. Raja berjubah emas menderita serangan balik saat kekuatan sihirnya dipatahkan, dan dengan mendengus tertahan, dia terguncang ke belakang, darah tumpah dari sudut mulutnya. Raja Semu, mata tua Raja Paramon berjubah perak menyipit menjadi satu garis saat dia menatap ke belakang Ye Sen, dan ada sosok tambahan di sana, seorang pria berjanggut besar, galak, seperti dewa pintu. Orang itu, setelah diperiksa lebih dekat, bukankah Yan Luo Qin Guang Wang yang pertama? Dia sedang santai minum teh di neraka, tapi dia baru saja mengambil cangkir tehnya ketika dia diseret oleh Ye Sen itu. Sebagai seorang Raja Para, Anda tidak takut kehilangan muka dengan menyelinap ke arahnya seperti ini. Raja Semu berjubah emas mendengus dingin, wajahnya dingin dan menakutkan, dipotong dengan pedang dalam kekacauan, siapapun akan tertahan. Tetapi dia bingung, sudah berapa lama, di mana Ye Sen menemukan level Raja Semu, dan melihat auranya, dia samar-samar dikalahkan. Wajah Raja Qin Guang merasa geli, pertama-tama melirik Raja Semu berjubah emas, lalu melirik Raja Semu berjubah perak, tidak bisa menahan tawa, dua Raja Semu yang mengepung seorang wali. Jika kita berbicara tentang rasa tidak tahu malu, orang tua itu juga dua orang itu 100.000 mil di belakang. Mencari kematian, Raja Semu berjubah perak itu marah dan mengambil langkah maju, tangannya menangkupkan segel besar dan menutupi Qin Guang Wang, seni menghabisi yang hebat. 2 lawan 1, aku akan menghabisimu. Raja berjubah emas juga menyerang, telapak tangannya seperti pedang dewa, menebas di udara, mendominasi. Raja Qin Guang tertawa dingin, bahkan tidak melihat, atau lebih tepatnya, mengabaikan, karena dia tidak perlu menyerang, orang lain akan membuat mereka berdua bahagia. Tingkat Raja Semu itu hebat, bukan berarti kita tidak memilikinya. Benar saja, Raja Semu berjubah perak itu baru saja menghabisi ketika dia melihat tamparan besar datang secara langsung, lempengan besar tangan gulat prasasti, menggertaknya dan memukul benda padat itu. Ini belum semuanya,
Tangan besar diikuti oleh surai jari dan cahaya pedang. Surai jari hancur, menusuk lubang berdarah di dadanya. Cahaya pedang bahkan lebih ganas, menghancurkan langit dan hampir membelahnya hidup-hidup. Darah Ki yang malang, terciprat ke seluruh langit berbintang. Raja berjubah emas tidak jauh lebih baik. Saat Raja berjubah perak diserang, dia juga menerima serangkaian serangan, terbang lebih jauh dari Raja berjubah perak. Postur tubuh itu, dominasi mutlak. Semuanya terjadi dalam sekejap kilat, saat kedua paragon dihantam oleh 3 serangan. Kedua Raja Paragon hampir terhabisi. Jika itu adalah kerajaan semu biasa, mereka pasti sudah pergi ke mata air kuning sejak lama. Itu Raja Para-Para lagi. Wajah Raja Semu berjubah emas itu sudah berubah. Bagaimana mungkin? Raja Para berjubah perak akhirnya menghentikan wujudnya, dan dalam warnanya yang mengerikan, ada lebih dari sekedar sentuhan cemoohan, yang satu takut pada barisan pihak lain. 4 Raja Para, jumlahnya benar-benar menghancurkan, yang kedua terkejut dengan cara Ye Sen. Ini hanya 1/4 jam, orang suci yang kecil, dari mana dia memanggil 4 Raja Para? Dari mana kelas Raja Semu berasal, atau 4 dari mereka? Wajah para orang suci yang malang itu menjadi pucat, terlalu terkejut, terlalu lengah. Apa yang telah terjadi? 9 Raja Ki miskin di kereta giok, juga tidak tenang, mata ungu memerah, menggertakkan gigi. 2 Raja Semu berjubah emas bingung, dan dia mulai mengerti, mengapa suku-suku besar di padang gurun banjir yang sering menghabisi mayat menjadi gunung, pasti juga terkait dengan 4 Raja Semu ini. 2 keluargamu, 4 keluargaku, atau 2 lawan 1, tidak masalah. Raja Qin Guang mengelus jenggotnya dan berkata dengan penuh arti. Siapa sebenarnya kalian ini? Raja Semu berjubah emas bergabung menjadi satu, menatap tajam ke arah 4 neraka, mata tua mereka merah dan menakutkan. Biar saya jelaskan dengan cara ini. Jika Anda tidak masuk neraka, Anda berada di bawah kendali saya. Raja Qin Guang tertawa dengan santai dan menjulurkan lehernya dengan ganas. Jadi sebaiknya Anda berharap untuk mati dan tidak pernah pergi ke neraka, atau konsekuensinya akan sangat serius. Sungguh pernyataan yang konyol. Raja Semu berjubah emas mendengus dingin seperti guntur, sepertinya surga benar-benar akan berperang dengan air bah sekali lagi. Orang yang pertama kali merobek gencatan senjata adalah rasmu yang kebanjiran. Ye Sen berteriak dengan dingin, kata-katanya bergema, bukankah pembantaian sembrono dari para pembudidaya surga memaksa saya untuk pergi berperang? Bagus, sangat bagus, karena ini masalahnya. Raja Semu berjubah perak itu tertawa terbahak-bahak, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, 4 neraka menghabisinya, menunjuk ke hidungnya dan mengutuk, bagus untukmu, jika kamu ingin bertarung, bertarunglah, sungguh omong kosong, menghancurkanmu tidak bisa dinegosiasikan. Cepat kawal pangeran ke-9 pergi. Raja tertinggi berjubah perak mendesis, wajahnya memerah karena besi, raja tertingginya belum pernah dihina seperti ini sebelumnya, dan 4 neraka telah membangkitkan amarahnya. Kalau begitu ayo kita pergi berperang. Raja berjubah emas meraung dan bergandengan tangan dengan Raja berjubah perak untuk menyerang dan menghabisi, untuk mengulur waktu bagi 9 raja untuk mundur. Selama dia pergi, semuanya akan baik-baik saja. Pertempuran antara 6 raja para bergemuruh, dan pemandangannya begitu luas sehingga langit berbintang bergetar, dan meteorit bintang di dekatnya, satu persatu, pecah dan berubah menjadi abu terbang, memusnahkan alam berbintang. Langit berbintang menjadi tempat kekacauan, di mana visi keheningan dan kehancuran terjalin bersama, dan hukum Raja Paragon berjalan lancar. Kedua Raja Emas dan Perak, yang keduanya telah bertransformasi ke dalam tubuh aslinya, benar-benar sangat besar, mata mereka seperti tong anggur saat mereka melesat melintasi langit berbintang. Dapat dilihat bahwa, dalam formasi 2 lawan 1, Yan Luo dari 4 aula memiliki keunggulan mutlak, mengalahkan 2 Raja Semu Emas dan Perak, tidak dapat mengangkat kepala mereka, dan esensi dari darah Ki yang malang berputar-putar di langit berbintang. Hanya berkat mereka berempat bahwa mereka adalah tubuh Raja Taoist Tong Hei, jika mereka berada di puncak kekuatan mereka, mereka tidak perlu bertarung 2 lawan 1, dan mereka akan bisa saling menendang sampai mati dalam pertarungan solo. Ini juga alasan mengapa Ye Sen. Ini adalah dunia manusia, bukan dunia bawah.
Yang dia inginkan adalah penindasan mutlak terhadap kekuatan pertempuran Yan Luo, dan dia harus memperhitungkan keselamatan Yan Luo, jadi formasi 2 lawan 1 adalah yang paling cocok. Sementara 6 raja semu bertempur seperti api, Ki Miskin lainnya mundur, melindungi 9 raja Ki Miskin dan melarikan diri dengan berantakan. Mereka semua sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari mereka, tetapi ketika tiba pada saat kritis, mereka semua terlalu lemah dan cepat lari. Bisakah kamu melarikan diri? Begitu dia menyusul mereka, dia mengayunkan tombaknya dan menyerang mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengubah potongan-potongan Ki yang malang itu menjadi kabut berdarah. Habisilah untukku. Pangeran ke-9 dari Ki Malang itu meraung, berdiri di atas kereta giok dan meraung dengan marah, seperti anjing gila. Tetapi perintahnya tampaknya tidak bekerja dengan baik pada saat ini, karena meskipun ada banyak Ki yang malang, tidak ada dari mereka yang berani melangkah maju untuk mengambil Cherry. Ye Sen terlalu kuat, 3 tentara kerajaan semu membantu dalam pertempuran, dan orang-orang suci yang hebat jauh dari lawan, orang yang begitu kejam di duniawi, kecuali tingkat kerajaan semu, yang berani mengeraskan baja, hanya orang bodoh yang akan naik untuk bersenang-senang. Sayangnya, 2 para raja mereka dikepung oleh 4 para raja dan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak punya waktu untuk mengurus mereka. Jadi, mereka hanya bisa melarikan diri, dan mereka harus bermain keras untuk mendapatkannya. Jika tidak, begitu mereka tertangkap, konsekuensinya akan sangat buruk. Saat dia berbicara, Ye Sen menyusulnya lagi, dan inkarnasi Saint King Porky, tetapi tidak ada gunanya. Karena dia diinjak-injak menjadi bubur oleh kaki Ye Sen, dan jiwanya juga diambil dan jiwanya tersebar. Ketika Porky yang lain melihat ini, mereka bahkan tidak bergerak dan terus menghilang. Larilah ke ujung bumi, dan kamu akan dieksekusi dengan cara yang sama. Tombak Ye Sen menyapu daerah itu, mata emasnya menatap mematikan ke arah Pangeran ke-9. Situasi tragis sebelumnya dari para pembudidaya manusia terlihat dengan jelas, memaksa mereka untuk saling menghabisi. Gambar-gambar berdarah mengejutkan mata, itu adalah hutang darah yang harus dilunasi oleh 9 raja yang miskin. Ayo, datang dan habisi aku. 9 raja Ki miskin tertawa terbahak-bahak, meskipun mereka sedang diburu, mereka masih mengeras dan penuh dengan mata yang ganas. Aku akan menghabisimu. Ye Sen berteriak dengan marah, mengambil langkah untuk menyusut ke tanah, menghabisi pasukan Ki yang malang, memanipulasi gorila perangnya dan menari dengan ceroboh. Pukulannya, tanpa aturan atau peraturan apapun, diayunkan dengan cara yang kacau, dan dengan bantuan kekuatan Raja Semu, dao kekacauan, dan kekuatan garis keturunannya, 1 tongkat lebih dominan dari yang lain, dan kabut darah terus-menerus. Jalan berdarah yang mengarah ke 9 Raja Ki miskin terhabisi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya saat dia menerkam Ki miskin. 9 raja Ki miskin takut, menginjak kembali ke kereta giok, sudah mencium aroma kematian. Ye Sen begitu kuat sehingga orang-orang gemetar. Cepat, percepat. Dia takut jika dia berlari perlahan, dia akan disusul oleh Ye Sen. Dewa pemusnah itu terlalu menakutkan. Kecepatan pria malang itu meroket, tetapi kecepatan Ye Sen bukan tandingannya. Seperti hantu, mengikutinya seperti bayangan, tidak bisa melepaskannya. Mereka tidak memiliki keinginan untuk bertarung, tetapi Ye Sen berbeda, mengejar dan bertarung sepanjang jalan, menghabisi dan menghancurkan sepanjang jalan, benar-benar dewa pemusnah. Sungguh merupakan ironi besar bahwa suku-suku besar di dataran banjir, dengan hampir 10.000 kepala Ki miskin, termasuk banyak raja suci dan orang suci agung, dikejar oleh seorang suci dan melarikan diri, membuat orang menghela nafas. Langit berbintang yang luas menjadi sangat ramai karena pengejaran dan pelarian mereka, disertai dengan darah dan tulang serta gemuruh di sepanjang jalan. Dengan keributan yang begitu besar, sulit untuk tidak menarik perhatian dari 4 penjuru, para kultivator yang melarikan diri, kultivator yang terpencar-pencar, dan kekuatan besar dari bintang-bintang di dekatnya yang mereka temui dalam perjalanan, berkumpul dalam lembaran-lembaran, hitam bagaikan lautan. Ketika mereka melihat gambar ini, mereka semua tertegun, mata mereka menatap kosong, dan ekspresi ketidakpercayaan mereka cukup untuk dikatakan. Saya tidak salah melihatnya. Seorang kultivator muda membuka mulutnya, hampir 10.000 Ki yang malang, dikejar oleh orang suci.
Pemuda berambut putih bertopeng itu, asal-usul macam apa itu? Haruskah dia begitu menggantung? Terlalu banyak orang menelan ludah, ini pertama kalinya saya melihat gambar seperti itu sejak pintu air dibuka. Sebuah metode rahasia telah digunakan untuk menyembunyikan wajah dan garis keturunan aslinya, jadi dia tidak bisa memecahkan asalnya. Seorang pria tua berjubah putih mengerutkan kening, yang mana yang merupakan kepala keluarga. Tidak mungkin Dusty Knight, seorang kultivator wanita berbisik, melihat mata indah yang beriak, wanita cantik. Semua masih pahlawan. Namun, kata-katanya membuat keempat sisi pembudidaya saling memandang, seolah-olah mereka bisa melihat jawaban di mata satu sama lain. Jawabannya ditemukan. Saat ini, yang memiliki reputasi terbesar adalah Malam Berdebu, bukan? Tidak ada yang tahu identitasnya, tapi dia adalah satu-satunya yang punya nyali untuk memburu dan menghabisi Ki Yang Malang. Saat mereka menyaksikan, para pembudidaya di 4/4 menjadi bersemangat, tidak peduli apakah itu Dusty Knight atau bukan, mereka memutuskan itu adalah dia, dan tidak ada yang mempertanyakannya. Ayo pergi dan lihatlah. Orang tua berjubah putih adalah orang pertama yang bergerak, mengejar sisi Yesen, hati tuanya bersemangat. Di belakangnya, satu persatu, para pembudidaya manusia tertawa terbahak-bahak. Beberapa bahkan mengeluarkan kristal ingatan mereka untuk menandai gambar sehingga mereka dapat dibakar untuk sesama pembudidaya manusia yang telah dibantai oleh Porky, sehingga mereka dapat melihat betapa menyedihkannya Porky yang diburu. Semakin banyak pembudidaya manusia berdatangan, baik dalam kelompok 3 atau 5 orang, untuk menyaksikan pemandangan bersejarah ini. Terlalu banyak kultivator muda yang begitu bersemangat, darah mereka mendidih, sehingga jika bukan karena anggota keluarga mereka yang lebih tua, mereka akan menghabisi mereka. Darah akan membayar darah. Langit berbintang, teriakan marah Yesen bergema di seluruh bidang bintang yang luas, membawa dendam dan kebencian yang sangat besar. Dia sudah bermata merah, berlumuran darah, semuanya dari Ki Yang Malang, mengejar dan menghabisi mereka sepanjang jalan, tidak tahu berapa banyak Ki Yang Malang yang terkubur di tangannya. Cepat, lebih cepat. Pangeran ke-9 dari Ki Miskin juga mendesis, tidak lagi dalam postur tubuhnya yang tinggi, seperti anjing yang kesusahan. Tunggu, Yesen menyusul, pertama dengan menyusut ke tanah dan menghabisi Ki Miskin, kemudian dengan menggeser langit dan mengubah tanah, terus-menerus bertukar posisi dengan lawannya, dan akhirnya menaiki kereta giok besar. Hukum aku, Porky level Great Sage yang menjaga kereta giok mendesis mengerikan dan menyerang dengan bibir atas yang kaku. Gulung, Yesen tidak menghindar atau bertahan, membiarkan Porky menembus dadanya dan menusuk dengan tombak, memaku dia langsung sampai mati. Lebih banyak orang suci agung dari Ki Miskin menerkamnya, dan orang suci agung di pinggiran, Ki Miskin, juga menaiki kereta giok, untuk bergabung untuk menekan Yesen. Pertempuran hebat dimulai di kereta giok, dengan Yesen sendirian menghadapi selusin orang suci agung, berjuang keras untuk menekan pertempuran. Darah para orang suci agung berceceran berkeping-keping, menodai kereta giok besar dengan darah, dan hanya dalam 3 saat, kereta giok itu meledak. Pangeran ke-9 dari pemanah miskin terguncang keluar dari tubuhnya, dan jika dia tidak dilindungi oleh senjata rahasianya, dia akan terlempar ke dalam kabut darah. Yesen tidak terikat pada pertempuran dan membawa serangan Porky Great Sage dengan keras, langsung menghabisinya. Pangeran ke-9 dari suku Porky adalah yang paling berharga, dia bisa dihabisi, dan dia masih bisa berbelanja untuk mendapatkan uang jajan jika dia tidak ada kerjaan. Ketika Pangeran ke-9 dari suku Ki Miskin melihat ini, matanya penuh ketakutan dan dia melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, mengorbankan platform formasi dan menaikinya dengan satu langkah, mencoba melarikan diri dengan cara ini. Kemana harus pergi? Telapak tangan Yesen menyeka, 4 arah ruang angkasa runtuh, 9 Raja Ki Miskin, yang baru saja lenyap, dipaksa keluar lagi, sudah berlumuran darah dan tulang, kali ini hampir habis. Ambillah hidupmu. Yesen langsung menghabisinya, mengayunkan tombaknya dan menghancurkannya. Tombak ini begitu luar biasa sehingga bisa meledakkannya. Tidak, tidak, tidak. Mata Pangeran ke-9 Ki Yang Malang melotot, pupil matanya menegang, tubuhnya bergetar ketakutan,
tubuhnya dingin, seolah-olah separuh tubuhnya telah jatuh ke neraka, tidak pernah terlahir kembali. Namun, pada saat ini, cahaya abadi yang cemerlang melesat dari satu sisi, tanpa pandang bulu mengenai tombak perang Ye Shen. Ye Shen terjatuh dan terinjak ke belakang, lengannya meledak, tendon dan tulangnya hancur, dan dia memuntahkan seteguk darah. Raja Semu, para pembudidaya yang menyaksikan pertempuran dari semua sisi melihat ke satu sisi, untuk dapat menjatuhkan Ye Shen, orang yang menyelamatkan Pangeran ke-9 Qi yang malang haruslah seorang Raja Semu, dan bukan sembarang Raja Semu. Di bawah perhatian semua orang, seorang lelaki tua berjubah ungu muncul, menginjak kehampaan, dengan gaya abadi dan gaya berjalan yang anggun, seperti makhluk abadi sejati, yang daunnya begitu alami sehingga mencapai puncak kerajaan semu. Manusia, seorang pembudidaya manusia. Para pembudidaya di 4 penjuru tercengang melihat bahwa lelaki tua berjubah ungu itu bukan dari suku-suku besar air bah, tetapi seorang pembudidaya manusia dari surga. Sang San Zhen Zhen, pembudidaya tua itu menarik napas panjang, sepertinya mengenali lelaki tua berjubah ungu itu, yang juga merupakan sosok raksasa yang ketenarannya telah mengguncang 8 alam liar, dan juga terkenal di langit berbintang. Inilah sebabnya, dia membantai begitu banyak pembudidaya manusia. Sebagai pembudidaya manusia, mengapa Sang San Zhen Zhen menyelamatkannya? Dan karena alasan itu, dia bahkan memukul Dusty Knight dengan keras. Terlalu banyak pembudidaya muda yang tidak dapat mengetahuinya dan dipenuhi dengan kemarahan yang benar, kepalan tangan mereka mengepal di lengan baju yang berlumuran darah, dan mata mereka memerah karena kemarahan terhadap Ye Shen dan para pembudidaya manusia. Dia telah lama mengikatkan dirinya pada klan besar air bah. Pembudidaya yang lebih tua menceritakan kisah rahasia itu, matanya bersinar dengan aura dingin. Sebagai raja tertinggi, dia tidak melihatnya berkontribusi ketika iblis surgawi menyerbu, dan setelah klan air bah dibuka, dia tidak banyak membantu musuh. Sialan, para pembudidaya manusia semua sangat marah, mereka selalu menghormati para raja terkuat, tapi sekarang pemandangan itu benar-benar mengerikan. Satu generasi senior pembudidaya manusia, betapa tidak bertulangnya mereka. Orang sungguhan, selamatkan aku. Di tengah kemarahan, 9 Raja Qi miskin telah tersandung dan bersembunyi di belakang Sang San Zhen Zhen, serta Qi miskin, yang juga berbondong-bondong ke tempat kejadian dengan tergesa-gesa. Saya di sini untuk memastikan bahwa Raja tidak terluka. Sang San Zhen Zhen mengelus janggutnya dan berbicara dengan acuh tak acuh, dengan postur seorang senior. Habisi, datang dan habisi aku. Dengan restu dari Sang San Zhen Zhen, Pangeran ke-9 Qi yang malang langsung mendapatkan kekuatan dan menatap Ye Shen, tertawa tak terkendali, wajahnya segarang iblis. Di sisi lain, Ye Shen terhuyung-huyung, darah masih mengucur dari mulutnya, tetapi ekspresinya tenang saat dia diam-diam menatap Sang San Zhen Zhen, senior, mengganggu karma orang lain akan menyebabkan pembalasan. Saya tidak tahu bagaimana cara memaafkan orang ketika Anda memiliki terlalu banyak pikiran untuk menghabisi, jadi Anda tidak akan dapat mencapai hasil yang benar. Kata-kata Sang San Zhen Zhen panjang. Yang baik menghabisi pikiran terlalu berat, yang baik sulit untuk menjadi benar, yang baik memaafkan orang saat Anda harus melakukannya. Ye Shen tidak bisa menahan tawa, dengan lembut menepuk-nepuk debu di bahunya. Senior memang senior, bahkan nasihat ini sangat berarti. Mengingat dao dangkal Anda dan kurangnya pemahaman tentang dunia, saya tidak akan menyalahkan Anda karena membatalkan kultivasi Anda, jadi saya akan mengizinkan Anda untuk tetap hidup dan tidak mempersulit saya. Dia jelas munafik, tetapi wajahnya ditutupi dengan belas kasihan, takut dunia tidak akan tahu betapa berbelas kasihnya dia. Habisi, singkirkan kutu kupret ini. Banteng Kui di dalam tungku mendorong lengan bajunya, matanya dingin dan berkobar-kobar. Raja Semu omong kosong, anjing kampung. Li Changsheng juga melompat setinggi 3 kaki, mengutuk ludah yang berterbangan di udara. Membalikkan hitam dan putih, aku belum pernah melihat Raja Semu yang tidak tahu malu. Keempat sisi para pembudidaya mengutuk, gigi mereka gatal karena kebencian, organ mereka sakit karena kemarahan, dan mereka sangat marah sehingga mereka ingin menghabisi seseorang. Hancurkan kultivasi Anda sendiri. Dibandingkan dengan pembudidaya manusia,
Kuox dan Li Changsheng, 9 Raja Qi miskin dan sekelompok Qi miskin tidak bermoral, menunjukkan gigi putih mereka dan menjilati lidah merah mereka, lebih iblis daripada iblis, sudah tidak sabar untuk melihat Ye Shen mati. Jangan bergerak dulu, Sang San berkata dengan acuh tak acuh, sudah tidak sabar, seperti seorang raja, memandang rendah Ye Shen dengan ekspresi yang agung dan dingin. Pindahkan adikmu, Ye Shen mengutuk, menginjak langit berbintang, tinju emasnya mengepal untuk mengembangkan teknik rahasia, menyerang Sang San secara langsung. Kamu tidak punya kekuatan, Sang San dengan dingin mendengus, menjentikkan tangannya untuk menutupi langit berbintang, menutupi Ye Shen, kekuatan satu telapak tangan sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Sudut mulut Ye Shen melengkung dan dia menghilang sedetik sebelum telapak tangan jatuh, dan di mana dia menghilang, Qi miskin tiba-tiba muncul, dan itu adalah Qi miskin orang bijak yang hebat. Dia telah menggeser langit dan bumi dan bertukar tempat dengan keajaiban yang malang di belakang Sang San untuk menghindari tamparan. Dia berhasil lolos, tetapi Qi miskin yang ditukar dengan dia tidak bernasib baik. Dia bahkan tidak tahu di mana dia berada, tetapi dia menerima tamparan dalam keadaan linglung, dan seluruh jiwanya terbang. Pergeseran langit dan pergeseran bumi. Sang San mengerutkan kening dan berbalik, karena Ye Shen tepat di belakangnya, tetapi dia masih terlambat, sebelum dia bisa bergerak, Ye Shen sudah melarikan diri. Kenapa lagi kamu mengatakan itu adalah kerajaan semu? Senior benar-benar memiliki penglihatan yang baik. Beberapa ribu kaki jauhnya, Ye Shen terpaku, tidak sendirian, dan memegang satu di tangannya, tidak lain adalah 9 raja orang miskin. Sebelumnya, Qi miskin, yang posisinya telah dia gantikan, berdiri di samping pangeran ke-9, dan Ye Shen paling dekat dengan pangeran ke-9 ketika dia bertukar posisi dengannya, jadi tidak ada alasan untuk tidak menangkapnya. Atau lebih tepatnya, dia menuju pangeran ke-9, putra bangsawan dari klan Qi miskin, garis keturunan bangsawan, yang merupakan kartu truf. Dari saat dia menyerang hingga saat ini, semuanya dalam sekejap kilat, belum lagi para pembudidaya manusia, bahkan Sang San tidak bisa bereaksi. Satu-satunya kesalahan adalah bahwa dia telah melakukannya dengan ketepatan, waktu dan posisi. Awalnya, dia tidak perlu mengambil risiko, dia bisa saja menggunakan transformasi alam semesta menjadi debu untuk menghindarinya, dan kemudian dia bisa melewati Hades. Tetapi ketika dia pertama kali menyadari transformasi alam semesta menjadi debu, masih ada kekurangan, dan dia tidak dapat membuka ruang debu lagi untuk waktu yang singkat. Ternyata, dia telah berhasil dalam serangan mendadak ini, dengan puncak para raja duduk di kota, tapi dia telah mengeksploitasi situasi. Dia ditangkap oleh Ye Shen tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Dengan pedang pemusnah di bahunya, aura pedang memaksanya untuk mengambil pedang itu, menargetkan jiwanya. Bagus sekali, Kuin Yu tertawa, begitu pula Li Changsheng, dan sebelum dia bisa bereaksi, dia hanya mendengar 2 desisan. Banteng, 4 pihak pembudidaya manusia merengut, untuk bisa merampok seseorang di bawah hidung Raja Para-Para, yang satu ini pasti yang pertama. Selamatkan aku, orang sungguhan selamatkan aku. 9 raja Qi miskin ketakutan dan gemetar, merasakan ketelanjangan Ye Shen. Jika dia tidak jujur, dia akan dihancurkan di saat berikutnya. Lepaskan putra mahkota saya, sekelompok Qi miskin berteriak dengan marah. Tidak ada gunanya memohon padaku, kamu harus memohon padanya. Ye Shen tersenyum dan menatap Sang San. Meremehkanmu. Wajah tua Sang San membiru, dia berada di puncak kerajaan semu, tetapi dia telah dirampok oleh orang suci kecil. Dia telah merampok pangeran ke-9 dari Qi yang malang dari bawah hidungnya, sebuah aib bagi keluarganya. Bagaimana Anda pernah memandang saya? Ye Shen merasa geli. Biarkan dia pergi dan biarkan kamu pergi. Sang San berteriak dengan dingin. Lepaskan dia, dan aku akan mati lebih cepat. Ye Shen tertawa dingin. Bahkan jika kamu tidak melepaskannya, menurutmu, apakah kamu bisa pergi hidup-hidup? Aura dingin Sang San melesat keluar, dan telapak tangannya sudah mengembangkan teknik rahasia. Itu tidak mudah untuk dikatakan. Ye Shen tersenyum dan dengan santai mengangkat tangannya, merobek salah satu lengan pangeran ke-9 Qi yang malang,
begitu kering dan tajam sehingga tidak ada yang bisa bereaksi terhadapnya, dan darah muncrat bersama dengan jeritan menyedihkan Pangeran ke-9 Ki yang menyedihkan, yang benar-benar mengejutkan mata. Putra kerajaan, kerumunan Ki yang malang itu cemas, mata mereka merah. Jangan paksa aku menjadi gila. Ye Sen mengabaikan kerumunan Ki yang malang dan hanya memandang Sang San Zen Zen, matanya penuh kegilaan. Lain kali, itu akan menjadi Yuan Shen-nya, masalah besar. Ayo habisi dia dengan ikan. Mata Sang San dingin, dengan wilayahnya, dia belum pernah diperas sebelumnya, dan pada saat itu, dia hampir melakukannya. Namun, dia tidak berani bergerak. Pangeran ke-9 dari Porky memiliki status khusus. Jika terjadi kesalahan, klan Porky pasti akan marah padanya. Jadi bagaimana jika dia berada di puncak kerajaan semu? Dia tidak akan cukup di mata Porky. Air bah terlalu menakutkan. Dia tahu ini dengan sangat baik. Dia menyesal, dia sangat menyesal. Dia seharusnya tidak berbicara omong kosong sebelumnya. Seharusnya menghabisi Ye Sen, dan tidak akan begitu pasif. Ini bagus, mengendarai harimau dalam dilema, tercekik. Itu benar, senyum hantu Ye Sen, menjepit Raja Ki-9 yang malang kembali. Mundur ke belakang, lalu berbalik dan berlari. Kemana harus pergi? Sang San mengambil langkah besar untuk bergerak dan mengejarnya. Habisi, kerumunan Ki yang malang meraung, berteriak dan berteriak. Ikuti. Keempat pembudidaya manusia ragu-ragu sejenak dan juga bergerak untuk mengejar mereka. Semuanya adalah pembudidaya tua yang telah mengambil keputusan untuk menyelamatkan Ye Sen di saat-saat sulitnya. Tidak ragu-ragu untuk mengambil puncak Raja Semu, yang akan dianggap sebagai kontribusi bagi suhu surgawi. Langit berbintang kembali ramai dengan aktivitas, dengan Ye Sen melarikan diri di depannya dan Sang San dan Porky mengejarnya, serta beberapa pembudidaya manusia lainnya, semuanya bergemuruh di langit berbintang, membuat banyak kebisingan. Perlu disebutkan bahwa kemampuan Ye Sen untuk menghindari langit masih sebagus sebelumnya. Bahkan jika dia berada di puncak Raja Paragon, dia masih berada di luar jangkauan. Wajah Sang San sudah sangat suram, dia tidak pernah kehilangan muka seperti ini sejak dia menjadi Raja Semu, dan sekarang dia mengejar orang suci dan masih tertinggal. Wajah tua itu, benar-benar jelek. Queen Yu dan Li Changsheng mengorek-ngorek mulut Tungku, mengutuk dengan kebencian dan tertawa lepas. Awasi dia, jangan sampai salah. Ye Sen melemparkan Pangeran ke-9 Ki yang malang ke dalam tungku perunggu dan juga menyegelnya. Klan saya tidak akan mengampuni Anda. Pangeran ke-9 Ki yang miskin mengeras, meskipun dia disegel, dia masih mendesis dan mengaum, ekspresinya yang ketakutan penuh dengan keganasan, seperti iblis. Sama seperti orang yang berhati keras. Queen Yu dan Li Changsheng menerkamnya, masing-masing membawa tongkat besi, bermain keras untuk memukul, memperlakukan wanita jalan sebesar ini dengan pukulan sampai mati. Jeritan kesengsaraan bergema melalui tungku perunggu, dan Pangeran ke-9 yang malang itu tidak berdaya untuk melawan, dipukuli sampai hancur dengan tongkat. Tenang saja, menunjuk ke arahnya untuk mendapatkan uang. Ye Sen mengutuk, kedua barang itu tidak mengenai dengan ringan, mereka benar-benar bisa dihabisi. Apalagi yang bisa kukatakan, rebus saja. Queen Yu dan Li Changsheng menerkamnya, dan dalam 3 pukulan, mereka merobek Yuan Shen dari Pangeran ke-9 Ki yang miskin, dan dagingnya dilemparkan ke dalam panci besi. Adegan selanjutnya adalah sedikit adegan, karena Queen Yu dan Li Changsheng sibuk di depan panci besi, memasukkan bahan-bahannya, sementara roh 9 raja dilarang untuk tinggal di sana, menyaksikan dagingnya direbus, seperti anjing gila yang hiruk-pikuk. Dia adalah seorang Ki yang malang, berdarah bangsawan, sangat bangga bahwa dagingnya sedang direbus, memalukan, sangat memalukan. Ye Sen melirik sekilas, tidak mengatakan apa-apa lagi, terus melaju, dengan persenjataan kerajaan semu, kecepatannya, sehingga kerajaan semu dan orang-orang suci yang hebat merasa malu, tertinggal jauh di belakang, bagaimana tidak bisa menyusul. Sementara sisi dunia ini ramai, bagian lain dari langit berbintang sama panasnya. Pertempuran antara 4 hierarki dan Raja Emas dan Perak dari klan Ki yang miskin. Tirai telah dibuka pada pertempuran antara 4 hierarki Yan Lo dan klan Ki yang malang, dan tidak ada keraguan tentang hasilnya. Sepertinya ada banyak aktivitas di sana.
Raja Song mengangkat matanya dan melihat jauh ke langit berbintang di kejauhan, seolah-olah dia bisa melihat Ye Sen, yang sedang dikejar oleh Sang San. Sayangnya, batas waktu untuk Passage of the Underworld akan segera tiba, kita tidak bisa membantu lagi, apakah itu berkah atau kutukan, semuanya masih bergantung padanya. Apa yang sedang dilakukan oleh para Raja Semu dari alam surgawi? Raja Taisan yang pemarah tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dari 10% kekuatan pertempuran, klan besar negeri banjir menempati lebih dari 60%, surga hanya menempati kurang dari 40%, ditambah invasi iblis surgawi sebelumnya, dengan korban jiwa yang besar, kekuatan pertempuran bahkan tidak sampai 30%, begitu pertempuran dimulai, tidak ada keraguan bahwa kita akan kalah. Raja Cujiang menghela nafas. 4 Yan Luo, 3 sedang berbicara, hanya Raja Qin Guang yang diam-diam melihat ke sisi langit berbintang, mata dewanya masih sedikit menyipit. Melihat ini, ketiga Raja Cujiang juga melihat ke sisi itu. Ketika mereka melihatnya, mereka melihat seorang pria muda berjalan di langit, pakaian putihnya bergoyang, auranya rileks, matanya seperti bintang, rambut hitamnya seperti air terjun, seperti Raja Abadi, setiap langkahnya memiliki implikasi Dao yang misterius. Mereka dapat melihat bahwa pemuda itu luar biasa, dia berada di puncak kerajaan semu, tetapi kekuatan tempurnya masih samar-samar lebih unggul dari mereka, dan bahkan dalam kondisi puncaknya, akan sulit baginya untuk mengalahkan pemuda berbaju putih itu. Ini adalah pepatah di benak mereka bertiga, harimau yang berjongkok menyembunyikan naga di langit. Meskipun tidak ada raja di surga, orang-orang terkuat di dunia jauh lebih unggul daripada mereka yang ada di dunia bawah, seperti 9 Raja Great Chu, 9 Jenderal Ilahi, dan pemuda berbaju putih di depan mereka, yang begitu kuat sehingga orang-orang terkejut. Dia, sebenarnya masih hidup. Raja Qin Guang bergumam pelan. Apa? Kau kenal dia? Ketiga Hades semua melihat ke samping ke arah Raja Qin Guang dengan heran, tidak menyangka bahwa Raja Qin Guang, yang merupakan Hades pertama dari dunia bawah, masih memiliki kenalan di alam manusia. Chen Yi, Perdana Menteri Raksasa Gaijin, bagaimana mungkin aku tidak mengenalnya? Raja Qin Guang menarik napas panjang dan tampak serius. Chen Yi, ketiga pria itu saling memandang dan kemudian menggelengkan kepala, tidak pernah mendengarnya. Adik perempuannya, Anda harus terbiasa dengan itu, kata Raja Qin Guang. Sangat menggantung. Ketiga pria itu mengangkat alis mereka dan bertanya dengan ragu-ragu. Permaisuri Yaoqi, langit berbintang bergejolak, bergemuruh dengan kekuatan mengerikan Raja Sang San, menghancurkan banyak bintang kuno di sepanjang jalan, dan para pembudidaya yang melarikan diri juga terpengaruh, dengan kutukan yang mengalir deras. Itu anjing tua Sang San lagi. Ketika para pembudidaya yang lebih tua melihat ini, mereka semua mengeluarkan cahaya dingin, mengepalkan tangan mereka, penuh kebencian. Beraninya kamu, di puncak kerajaan semu, berada di wilayah monster malang yang membantai pembudidaya manusia dan membantai yang masih hidup. Yang membuatku penasaran adalah, apa asal-muasal pria bertopeng yang dikejar Sang San? Terlalu banyak orang yang memandang Ye Sen. Kultivasi orang bijak, dengan senjata kuasi kerajaan untuk membantunya. Yang Maha Suci merenung dan menerobos sampai akhir, kemungkinan besar itu adalah malam berdebu. Kamu akan dieksekusi hari ini. Di tengah-tengah obrolan, teriakan marah Sang San bergema di langit berbintang, tidak lagi memiliki kemiripan dengan postur tubuh seorang senior Raja Semu, wajahnya garang dan ganas, marah sampai-sampai menggertakkan giginya. Kejar aku sebelum kamu melakukannya. Tawa dingin Ye Sen bergema, menyusut menjadi 1 inci hingga ekstrim, meninggalkan bayangan sisa di langit berbintang. Berkat fakta bahwa dia tidak memiliki senjata raja saat ini, jika dia melakukannya, dia pasti akan menghabisinya kembali. Puncak kerajaan semu masih akan dihancurkan. Ayo, kaldu Qi yang malang, rasanya tak tertandingi. Orang Kuiniu membagikan baskom besi, berisi kaldu. Ye Sen cukup jujur untuk mengambilnya dengan tangannya, dan saat mengemudi pergi, dia memegang baskom dan meminum sup, menyaksikan 4 arah orang mengolah sudut mulut mereka. Ye Sen mengabaikannya, dia minum sebanyak yang dia bisa, siapa yang membuat kita cepat? Saya tidak membual, saya masih bisa kencing.
Baunya enak. Di tungku tembaga, Queen Yu dan Li Changsheng mengaduk, satu orang memegang baskom besi besar, tidak kemana-mana, berjongkok di depan 9 raja yang malang untuk minum, berjongkok di satu sisi, basi-basi, meminum pencuri itu terasa. Seluruh tubuh Yuan Shen terdistorsi dan siap meledak. Queen Yu dan Li Changsheng tertawa dingin, dibandingkan dengan orang ini membiarkan para pembudidaya manusia saling menghabisi. Ini adalah masalah sepele, jika tidak membawa Anda untuk menukar uang, jika tidak, bahkan alat kelamin Anda juga direbus. Orang yang menangkap malam yang berdebu akan dinobatkan sebagai raja. Keduanya sedang minum ketika mereka tiba-tiba mendengar teriakan marah dari luar, bercampur dengan kekuatan kultivasi, menyebar tanpa batas ke seluruh langit berbintang, dan mereka yang memiliki kultivasi lemah terguncang menjadi kabut berdarah. Mereka berdua bangkit dengan panik, dan berdiri di mulut tungku perunggu. Mereka melihat keluar. Ketika mereka melihat bahwa ke arah pelarian Ye Shen, ada banjir ki yang mengamuk, bergulung seperti lautan. Itu seperti lautan, menelan langit berbintang, berputar-putar dengan makhluk besar, masing-masing dengan mata seperti tong anggur, dengan aura tirani dan haus darah yang kuat. Tao Ti, mata Queen Yu sedikit menyipit, dan dia bisa melihat bahwa pihak lawan memiliki banyak sekali raja terpenting, dan lebih dari satu. Takut apa yang akan terjadi? Ye Shen mengutuk, dan dengan gerakan yang luar biasa, dia langsung menuju ke sisi lain, bermain keras untuk mengusirnya. Ke arah mana? Sang San juga mengubah arahnya dan mengejarnya. Benar-benar jiwa bayangan. Ye Shen dengan dingin mendengus, langkahnya tidak berhenti, seperti cahaya ilahi kemasan, terjun jauh ke langit berbintang. Segera, dia kembali lagi, atau lebih tepatnya, diblokir kembali, melarikan diri ke arah suku banjir besar lainnya, suku binatang legendaris, dengan formasi yang lebih besar dari suku Tao Ti. Dia yang menangkap malam yang berdebu, akan dinobatkan sebagai raja. Teriakan ini mengguncang bintang-bintang, dan berasal dari suku binatang legendaris, masing-masing dengan roh pemusnah. Kamu adalah pengganggu. Ye Shen berlindung dan melarikan diri ke arah yang berlawanan, dengan kekuatan pertarungannya saat ini, dia harus melarikan diri. Namun, dia sepertinya tidak beruntung, karena ada keributan besar lainnya ke arah dia melarikan diri, dan kali ini adalah klan Porky, dengan 3 para raja yang menyerang ke depan, dan Porky yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka. Orang yang menangkap Dusty Knight akan dinobatkan sebagai raja di bumi. Mengapa lagi mereka mengatakan bahwa mereka adalah suku-suku besar di dataran banjir, muncul bersama, bahkan dengan kata-kata pembuka yang sama. Selamatkan aku, selamatkan aku. Di dalam tungku perunggu, pangeran ke-9 dari Ki Miskin mengendus aroma Ki Miskin dan mendesis dan meraung dengan ceria. Berisik, Li Changsheng berteriak dengan dingin dan dengan santai membuka segel, menyegel mulut pria itu, tertutup rapat. Negosiasi sialan. Queen Yu mengutuk, Tao Ti di selatan, legendaris di barat, Ki Miskin di utara dan Sang San di timur, ini adalah lingkaran besar. Ini adalah pertandingan besar. Li Changsheng menggaruk telinganya dan tidak tenang lagi. Ayo bermain besar. Ye Shen mendengus dingin dan langsung menuju ke timur. Sulit bagimu untuk melarikan diri dari kematian hari ini. Melihat Ye Shen berlari ke arahnya, Sang San tersenyum ganas, kerajaan semuanya mungkin melonjak dan jatuh, ingin menghancurkan Ye Shen, yang akan menjadi pencapaian besar bagi dataran banjir. Olehmu, Ye Shen mendengus dan maju alih-alih mundur sepenuhnya, mempersembahkan senjata kuasi kerajaannya, pedang pemusnah, dan menyerang Sang San dengan gerakan kerajaan. Dia berada di puncak para raja, dan persenjataan para raja dibuat oleh seseorang yang setingkat dengannya, jadi bagaimana mungkin dia takut pada senjata ajaib. Namun, sebelum dia bisa menyentuh pedang Raja Semu meledak, dan Ye Shen lah yang meledakkan pedang Raja Semu. Tidak mengharapkan Ye Shen meledakkan senjata kerajaan Semu, Sang San kacau dan tersingkir, jadi bagaimana jika kerajaan Semu diledakkan dan dikirim jatuh? Dalam sekejap, Ye Shen bergegas melewatinya seperti aliran cahaya dan terus melarikan diri. Setelah itu, klan Tao Ti dari selatan, klan binatang legendaris dari barat dan klan Qi yang malang dari utara telah bergabung menjadi satu, sebuah keluarga yang terdiri dari 3 raja para, yang menghancurkan langit. Menghitung Sang San,
Ada 10 para raja, serta orang suci dan raja suci yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pertempuran seperti itu, malam berdebu kemungkinan besar akan berlutut. Keempat pembudidaya manusia bersembunyi jauh, wajah mereka pucat tak tertandingi, bukan karena mereka tidak ingin membantu, tetapi mereka tidak berani membantu. Dengan formasi seperti ini, level kuasa Emperor akan sama matinya jika mereka pergi. Jika kamu punya nyali, datanglah. Ye Shen berteriak, kecepatannya seperti mangga yang menakutkan. Habisi, ketiga suku itu hitam dan menindas, seperti lautan yang gelap gulita. Cahaya bintang yang terang juga tertutup. Di depan mereka, lautan bintang sudah terlihat, diwarnai dengan cahaya keemasan yang cemerlang, dan aura yang meluap bercampur dengan kekuatan kerajaan. Benar, Laut Bintang Xuan Huang ada di sini, menyeberanginya adalah benua Xuan Huang, tanah suci para pembudidaya, yang terletak di seberang. Ye Shen langsung lenyap ke dalamnya, mengorbankan kapal perang kelas Great Sage, menumpuk tumpukan batu sumber untuk dibakar dengan sembrono, tidak mengambil batu sumber sebagai uang, mendorong melalui 10.000 ombak sepanjang jalan, menuju langsung ke Gurun Xuan. Dia yang menangkap Dusty Knight akan dinobatkan sebagai raja di tanah. 3 suku tiba setelah itu, masing-masing mempersembahkan kapal perang mereka, semuanya dari kelas persenjataan Sein hingga kelas persenjataan Raja Semu, berbaris dalam satu barisan, membentang puluhan juta mil. Kali ini, kita bisa mendapatkan ombak yang bagus. Ye Shen berdiri di haluan kapal, menjulurkan lehernya dengan keras dan tersenyum dengan semua giginya terlihat. Laut Bintang Xuan Huang berbeda dari lautan bintang lainnya, yang sangat terkait dengan Raja Agung Xuan Gu, dan memiliki kekuatan untuk mengikat para pembudidaya. Begitu mereka dibanjiri oleh lautan bintang, kemungkinan besar mereka akan tenggelam, kecuali kelas Raja Semu. Namun, sebagai tubuh suci kuno, dia tidak dibatasi. Dia terlahir kebal terhadap kekuatan raja dan berasal dari garis keturunan ayah Raja Xuan Gu, jadi dia memiliki keistimewaan tersendiri, dan inilah kekuatan terbesarnya. Sejauh yang saya lihat, ketiga suku itu akan berlutut. Kui Niu berkata dengan penuh arti, sebagai orang dari Gurun Xuan Huang, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui sejarah gemilang Ye Shen, pertempuran Laut Bintang di masa lalu, Sekte Dewa Pemuja Bulan hampir dipukuli dan dimusnahkan, siapa yang menyuruh Ye Shen untuk tidak diikat? Tunggu saja yang ini. Li Changsheng mengangkat bahu dan menggantinya dengan panci besi yang lebih besar. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi tanaman bemper. Begitu banyak suku besar di dataran banjir bisa makan selama bertahun-tahun. Kedua pria itu bersemangat. Hanya Pangeran ke-9 yang malang yang mengomel dan menghela nafas. Mulutnya tertutup rapat, menatap ketiganya dengan mata haus darah. Dia tidak akan tahu bahwa Dusty Knight adalah Ye Shen. Tetapi jika dia tahu, saya bertanya-tanya apakah dia akan mengencingi dirinya sendiri karena ketakutan, karena apa yang akan terjadi akan sangat hidup, dan suku-suku banjir besar yang telah melangkah ke Laut Bintang akan menjadi sengsara. Orang yang menangkap Dusty Knight akan dinobatkan sebagai raja. Di Laut Bintang Xuan Huang, teriakan keras itu melebur dengan kekuatan kultivasi dan menyebar ke 4 lautan, tidak hanya bidang bintang di luar Laut Bintang, tetapi bahkan benua Xuan Huang pun khawatir, dan banyak kekuatan ilahi yang hebat berlayar dengan kapal-kapal mereka ke laut. Menghadap ke Lautan Bintang, kapal perang dari 3 suku tidak terhitung banyaknya, masing-masing bersinar dengan cahaya ilahi, tertutup cahaya ilahi yang menyilaukan, seluruh kegelapan laut, seperti tirai hitam yang menutupi langit, menutupi lautan demi lautan, terbang di tengah-tengah 10.000 ombak, luar biasa. Setiap kapal perang dipenuhi dengan sosok-sosok, masing-masing mengenakan baju besi dan memegang pelopor perang, mata mereka merah dan ganas, menjilati lidah merah mereka, haus darah dan kejam, banjir ki yang menyapu menari dengan ombak lautan berbintang, menciptakan gambar yang menakutkan. Langit tidak sepi. Ye Shen berdiri di haluan kapal seperti sebuah monumen, mendesis dan berteriak, jika Anda ingin bertarung, datanglah. Teriakannya memicu kemarahan air bah, dan para raja dari 3 suku menaiki haluan kapal dan secara pribadi mengambil alih kapal perang, mengejar Ye Shen. Kapal perang para raja, setinggi gunung, sangat cepat dan mendominasi, dan menara-menara arai dihidupkan kembali, melebur dengan kekuatan para raja, menyapu aura ilahi, sunyi dan dingin. Ye Shen tampak tenang dan menahan batas penjagaan kapal perang,
posisinya sangat licin dan dia menghindarinya setiap saat dengan jalan keluar yang sempit. Dia tidak asing dengan pertempuran laut. Saat itu, dia dan Little Spirit Tua menggabungkan upaya mereka untuk mengalahkan Sekte Dewa Bulan dengan kapal perang kelas prajurit suci, dan pertempuran itu masih dirayakan sampai sekarang. Hati-hati di depan. Orang Kuiniu mengupas dirinya sendiri di mulut tungku perunggu, memegang harta karun yang disebut teleskop, menyipitkan mata padanya. Keparat, begitu banyak. Li Changsheng juga memegang teleskop, satu mata terbuka dan satu mata tertutup, menyeringai dan membentak. Lebih banyak lebih baik. Ye Sen tertawa dingin, dan melihat ke seberang laut, ada banjir ki yang bergulung-gulung di ombak. Sebuah kapal perang muncul, berbaris, juga sebuah kapal perang kerajaan semu membuka jalan. Jauh di sana, Anda masih bisa melihat bendera perang berdiri di atas kapal perang. Itu adalah suku Armadillo, suku ular naga, dan suku tudung hantu. Hidup atau mati, siapapun yang menangkap Dusty Knight akan dinobatkan sebagai raja. Susunan pertempuran ketiga suku itu benar-benar menakutkan, terlebih lagi karena suku legendari Beast, Taoti dan Porky, yang telah mendapatkan berita dari suatu tempat, telah berkumpul di Laut Bintang untuk menghabisi Ye Sen. Kali ini, yang mengejar Ye Sen berubah dari 3 klan menjadi 6 klan, dengan blokade di depan mereka dan pemburu di belakang mereka, masing-masing dengan roh pemusnah. Dibandingkan dengan 6 suku, kapal perang Ye Sen sekecil kerikil dan bisa ditelan kapan saja. Jika dia menabrak ampas, dia juga tidak bisa melarikan diri. Saya belum pernah melihat pertempuran sebesar itu sejak saya lahir di rahim ibu saya. Li Changsheng menelan ludah dengan keras, jantungnya berdebar-debar. Lompat ke laut dengan mati rasa, jangan membuat ombak. Kuiniu terbatuk-batuk, dia yang selalu tidak takut pada langit dan bumi, sekarang juga takut. Jangan terburu-buru, waktunya belum tepat. Ye Sen tenang dan tenang, seolah-olah tidak ada yang salah, sambil menggerakkan kapal perangnya untuk menghindari serangan. Dia berkata sambil tersenyum santai, kami akan menunggu sampai ke-6 suku berkumpul, lalu kami akan mengambil tindakan, dan mengurus mereka satu persatu. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Raja Semu legendaris mengendarai kapalnya dan berlari ke arahnya, terlihat ganas seperti hantu jahat, menyapu aura ilahi dari formasi tersebut. Punya nyali untuk menyusulku. Ye Sen mencibir dan mengubah arah dengan cepat, surai ilahi, yang menyerempet lambung kapal. Meski begitu, itu masih mengguncang kapal perang sampai berdengung dan bergetar, dan batas penjaga terserempet dengan luka besar, itu berkat fakta bahwa itu tidak mengenai langsung. Jika tidak, seluruh kapal perang akan hancur. Kapal perang tingkat kerajaan semu bukanlah lelucon. Ketika dia gagal menghancurkan kapal perang Ye Sen, Raja legendaris mengertakkan gigi dan menjadi sangat marah, mengejar kapal perang itu dan meledakkannya sepanjang jalan. Baik Taoti dan Porky tidak mau kalah, dan mereka melaju bersama Raja legendaris. Masing-masing kapal perang mereka secepat kilat di belakang mereka, meledakkan diri terlepas dari apakah mereka dalam jangkauan atau tidak. 3 suku di seberang sungai, formasi aura ilahi seperti hujan cahaya, tidak mengenai Ye Sen, tetapi lautan bintang meledakkan ombak yang bergulung. 6 ras besar, 19 raja paragon, dan puluhan ribu orang suci agung. Keempat pembudidaya manusia juga tiba, dan ketika mereka melihat gambar itu dari jauh, wajah mereka secara tragis putih dan tidak berdarah, hati mereka bergetar sampai-sampai hancur. Sungguh ironi yang luar biasa. Seseorang dari benua Xuan Huang juga datang, berlayar dengan kapal perang dan berenang di sekitar pinggiran, demi menangkap orang suci. Dataran banjir telah mengerahkan formasi seperti itu. Untuk beberapa alasan, melihat malam yang berdebu itu, lelaki tua itu entah kenapa teringat Ye Sen. Pembudidaya tua itu sedih, mata tuanya yang keruh berkabut, dan perubahan itu sulit disembunyikan dalam bentuk tuanya yang pucat. Keempat pihak terdiam, setiap kali nama itu disebutkan, mereka tidak bisa menahan nafas, garis keturunan tubuh suci yang ganas tidak pernah menyerah. Malam berdebu hari ini sangat mirip dengan Ye Sen saat itu, meskipun dia dikepung oleh 6 suku dataran banjir, dia masih tidak lemah terhadap nama langit, manusia yang luar biasa yang membuat generasi tua merasa kagum. Sekarang, melihat Ye Sen dikepung,
terlalu banyak orang yang bergumul dengan pikiran mereka, dan untuk beberapa saat, mereka hampir mendesak kapal perang mereka untuk menghabisi mereka, tetapi pikiran itu, pada akhirnya, ditahan. Susunan pertempuran 6 klan begitu besar sehingga hanya ada 6 kapal perang kelas Raja Semu dan banyak kapal perang kelas Sage Agung lainnya. Kapal perang Dusty Knight telah tertabrak. Di tengah keheningan, saya tidak tahu siapa yang mengatakan sesuatu, menarik perhatian dari 4 penjuru. Yang disebut batas penjagaan kapal perang lebih lemah dari kertas putih, dan lambung besar kapal itu tertembus di tempat, bahkan kapal perang tingkat Great Sage tidak dapat membawa ledakan tingkat kerajaan semu. Jangan hancurkan dulu. Raja Semu Taoti berteriak dengan dingin dan mendesak menara formasi untuk menembakkan panah formasi, menembus ruang laut berbintang. Itu tidak bisa bertahan. Ye Sen meninggalkan kapal perang dan langsung menghilang ke Samudera Bintang. Kali ini dia baru saja pergi. Kapal perang itu tertabrak dan meledak, pecahan-pecahannya hancur dan jatuh ke dalam ombak. Kapal-kapal dari 6 suku tiba setelahnya, satu demi satu, dengan lautan bintang tempat kapal Ye Sen tenggelam sebagai pusatnya, dengan keliling 1 juta mil. Semuanya dikelilingi, seperti karpet hitam. Cari, hidup untuk melihat, mati untuk melihat. Raja tertinggi klan Qi yang malang mendengus dingin, mata surga mata dewa terbuka, menyapu 1 inci dari lautan bintang, putra kerajaan keluarganya masih berada di tangan Ye Sen. Memikirkan hal ini, ketiga para raja Qi miskin menyapu ke arah Sang San, ekspresi mereka dingin, dia hampir tidak bisa disalahkan atas penangkapan pangeran ke-9. Hati Sang San bergetar, dan meskipun dia kesal, dia tidak berani mengeluarkan satu tarikan napas pun, karena puncak para raja berperilaku seperti ini benar-benar membuat orang ingin tertawa. Di sisi ini, Ye Sen bergerak melalui lautan bintang dan telah menghilang dari pengepungan, sampai dia berada di bawah yang terluar, lalu dia perlahan-lahan duduk. Qin Yu dan Li Changsheng baik-baik saja, mereka telah mengetahui bahwa tubuh suci tidak terikat oleh lautan bintang, tetapi 9 raja Qi miskin yang disegel, mata mereka melotot, pupil mereka menegang dan mereka menatap Ye Sen dengan tidak percaya, tidak terikat oleh lautan bintang, ini terlalu mengejutkan. Sekarang giliranku. Ye Sen memperlihatkan 2 baris gigi seputih salju, dan tidak segera mulai menyerang, tetapi terus memasukkan pil ke dalam mulutnya, sangat memulihkan elemen Qi-nya, bersiap untuk pertarungan besar. Sayang, jangan lupa kumpulkan hartanya. Qin Yu menggosok kedua tangannya dan menyeringai, setelah pemungutan suara ini, dia akan menjadi kaya. Panci sudah disiapkan. Li Changsheng juga menyeringai bahagia, setelah memakan esensi dari suku-suku banjir besar di sepanjang jalan, kekuatan garis keturunannya telah menakutkan ke tingkat yang sangat menakutkan. Kenapa lagi dia mengatakan bahwa mengikuti tubuh suci kuno yang sunyi? Ada masa depan di dalamnya. Saat menonton pertunjukan besar, tidak hanya ada sup yang bisa didapat, ada juga daging yang bisa dimakan. Di atas lautan bintang, gemuruh mereda dan jaring melihat kapal-kapal perang dari 6 suku, mengelilingi lautan, terus-menerus menebar jaring mereka. Gambar ini sangat menyenangkan mata, mengetahui bahwa mereka sedang mencari Ye Sen, mereka yang tidak tahu, akan mengira bahwa mereka bekerja sama untuk menangkap ikan. Yang memalukan, jaring ikan ditebarkan dan beberapa kapal perang berhasil ditangkap, tetapi sosok Ye Sen tidak terlihat. Sepertinya itu tertiup kabut berdarah. Sang San berkata dengan acuh tak acuh, tetapi melakukan yang terbaik untuk menemukannya inci demi inci. Dengan seorang prajurit kerajaan semu yang melindungi tubuhnya, tidak mudah untuk diledakkan sampai mati. Raja Semu Qi yang malang mengeluarkan tangisan dingin, wajahnya sulit dibaca. Begitu kata-katanya meninggalkan mulutnya, gemuruh muncul dari belakang, dan orang-orang dari 6 suku menoleh ke belakang, melihat kapal perang kelas Saint King dari suku Taoti hancur dan tenggelam ke dalam lautan bintang. Kapal itu hancur berantakan, dan tampaknya membentuk reaksi berantai, ketika kapal-kapal di dekatnya hancur berantakan, satu demi satu. Hanya dalam 3 tarikan napas, selusin kapal perang hancur, dan orang-orang di dalamnya jatuh ke laut, di mana mereka sekarang menggelepar. Tenggelam. Bagaimana ini bisa terjadi? Raja Taoti mendengus dingin dan meraih teleskop untuk melihat. Jaraknya terlalu jauh, meskipun dia seorang raja, dia harus menggunakan teleskop khusus untuk melihat. Tidak hanya dia, tetapi juga raja semu lainnya dari 5 suku lainnya,
juga melihat, dan yang bisa mereka lihat hanyalah kapal perang yang hancur berkeping-keping. Kutu Kupret, Raja Semu dari 6 suku berteriak dengan marah, semua menerjang maju untuk menghabisi. Satu lagi, di tengah lautan bintang, Ye Sen mengepalkan tangan emasnya, dan senjata kerajaan Semu menambahkan kekuatannya, meledakkan kapal perang kelas Great Sage, melalui bagian bawah kapal, langsung menjadi 2 bagian. Orang-orang di kapal perang, semua tidak menyadari kemana mereka mengikuti, jatuh ke laut, menggelepar di laut karena mereka terikat oleh mana. Ye Sen tidak tinggal diam, berlarian kemana-mana, kemanapun dia pergi. Sebuah kapal perang hancur berantakan, pemandangan yang spektakuler. Sial, apa yang sedang terjadi? Mereka bisa melihatnya dengan sangat jelas, tanpa peringatan apapun, satu demi satu kapal perang meledak, dengan sangat tiba-tiba. Ada seseorang di dasar laut. Seorang bijak dari suku Arturus mendesis, dan melihat tanda-tandanya, bahwa ada seseorang yang menyerang dari dasar laut. Detik berikutnya, kapal perang yang ditumpangi kura-kura Sage hancur berkeping-keping, dan sebuah perahu yang penuh dengan orang jatuh ke laut. Bagaimana ini mungkin? 6 suku air bah juga terkejut. Laut bintang mengikat kekuatan sihir, dan meskipun kelas para raja bisa terbang di atas kepala, mereka masih terikat saat memasuki laut bintang. Sekarang, seseorang meledak dari dasar laut, bagaimana mungkin ada orang yang tidak terkejut, tidak terikat oleh lautan bintang, dan masih bisa menggunakan kemampuan sihir ilahi rahasia. Jadi, muncul pertanyaan, siapakah orang yang meledakkan kapal perang dari dasar laut? Apakah itu orang luar atau roh asli Samudra Bintang? Mungkinkah Raja Agung Xuangu yang mengungkapkan rohnya? Tidak terbiasa melihat suku-suku besar di dataran banjir dalam kekacauan, inilah mengapa dia menghukum mereka. Beberapa orang adalah biarawan. Jangan katakan itu sangat mungkin. Mata para pembudidaya di keempat penjuru berbinar, jika benar-benar raja yang telah mengungkapkan rohnya, maka itu akan menjadi lucu. Jika kalian mengganggu ketenangan raja ini, kalian semua harus mati. Di tengah-tengah obrolan, lautan bintang mengangkat 10.000 gelombang, dan suara dingin dan agung keluar, tidak jelas dan layu, menyebar ke seluruh lautan bintang. Suara ini diucapkan oleh Ye Sen, yang tujuannya adalah untuk membingungkan publik dan menciptakan kabut untuk menipu 6 suku di dataran banjir. Mendengar kata-katanya, semua pembudidaya manusia di 4 penjuru gemetar, dan kemudian berlutut berkeping-keping di geladak, mendesis dan berteriak, Raja Agung Manusiaku telah mengungkapkan jiwanya, Raja Agung Manusiaku telah mengungkapkan jiwanya. 6 suku di dataran banjir tidak tenang ketika mereka meneriakkan hal ini, dan beberapa dari mereka, yang tidak pintar, benar-benar mempercayainya, karena jika ada Raja Agung umat manusia di dunia, dataran banjir akan berada dalam masalah. Ternyata, bom kabut Ye Sen benar-benar indah, dan itu membuat dataran banjir menjadi gempar, membuat hati mereka bergetar. Xuangu sudah lama meninggal, di mana raja? Para raja klan ke-6 berteriak dengan keras, bagaimana mungkin para raja bingung? Mereka bisa melihat dari mata kepala sendiri bahwa seseorang menggunakan nama Raja Xuangu untuk menimbulkan kekacauan. Putar platform formasi dan ledakan dasar laut. Sang San berlari keluar untuk berpura-pura, berdiri di langit yang pucat, suaranya menyebar ke segala arah. Dia juga hanya berani bermain-main di udara, tidak berani memasuki laut sedikit pun. Meskipun Raja Semu tidak terikat oleh Laut Bintang, itu di atas Laut Bintang, dan begitu mereka memasuki Laut Bintang, mereka akan ditekan dengan cara yang sama. Yang membuatnya malu adalah bahwa perintahnya tidak bekerja dengan baik dan tidak ada yang mendengarkannya. Anda menganggap diri Anda terlalu serius. Ironisnya, ironi absolut, membuat para pembudidaya 4 partai ingin tertawa. Ini adalah puncak dari kerajaan semu manusia, yang telah mengikatkan dirinya pada klan besar air bah, berpikir bahwa dia memiliki hak untuk berbicara, tetapi kenyataan ini benar-benar menamparkan wajahnya, Anda tidak lain adalah seekor anjing air bah. Balikkan platform formasi dan ledakan dasar laut. Raja Semu 6 klan angkat bicara, dan perintahnya benar-benar bagus, kebaikan atas tidak ada bandingannya. Seketika itu juga, puluhan ribu kapal perang dan platform formasi mengarah ke dasar laut,
tidak tahu di mana pria itu berada, semuanya membombardir tanpa target. Percayalah, Anda tidak bisa memukul. Di tengah lautan bintang, tubuh Ye Sen licin, menghindari tenda ilahi dari formasi, meledakkan pukulan demi pukulan, saat kapal perang tenggelam satu persatu. Sayang, kumpulkan bayinya. Banteng Kui itu tergagap. Daging, jangan lupa dagingnya juga. Li Changsheng juga bersiul serigala. Tidak kurang, Ye Sen tersenyum dan memanifestasikan tangan emasnya yang besar. Anggota suku banjir yang jatuh ke lautan bintang ditaburkan ke dalam tungku tembaga berkeping-keping, sebagian besar tenggelam, dan bahkan jika mereka tidak tenggelam, mereka tersapu oleh telapak tangannya, bagaimanapun juga, hanya dalam pandangan. Ini bagus. Kui Niu dan Li Changsheng mengerutkan kening dan mengayunkan tangan. Kedua barang itu mulai sibuk, pembagian kerja jelas, yang satu mengumpulkan harta karun, yang lain mengumpulkan tubuh, aksinya adalah pencuri yang gesit untuk dikatakan. Sementara mereka sibuk, Ye Sen juga berdedikasi pada pekerjaannya. Melesat di dasar laut, tubuhnya seperti hantu, dan tidak ada polanya, dia berpindah tempat dari satu tembakan ke tembakan lainnya, bahkan Raja Teladan 6 suku tidak dapat menemukannya. Kapal perang 6 klan sangat menyedihkan, kapal mereka hancur dan orang-orangnya jatuh ke lautan bintang, yang semuanya dikumpulkan oleh Ye Sen tanpa menunggu rekan-rekannya sesama klan untuk menyelamatkan mereka. Tanpa hambatan, saat mereka menyaksikan kapal perang dari 6 suku di dataran banjir terdiam satu persatu, para pembudidaya manusia menjadi sangat gembira. Banyak dari mereka membawa kristal ingatan mereka. Itu adalah pemandangan yang langka untuk melihat pemandangan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak menembaknya. Kutu kupret, Raja Semu dari 6 suku berteriak dengan marah. Ye Sen berlarian di dasar laut, mereka terbang di atas lautan bintang, terus-menerus merapal mantra untuk menyerang, tetapi rasa sakit di bola adalah, memukul Ye Sen adalah satu kali dipukul, kapal perang mereka sendiri banyak dihancurkan, hal yang paling menyebalkan adalah mereka bahkan tidak tahu siapa pihak lain itu. Bubar, berlayar keluar dari lautan bintang. Dipukuli dengan cemas, 6 Raja Semu klan semuanya memberi perintah. Jika tidak, jika pertarungan berlanjut seperti ini, tidak ada kapal perang keluarga mereka yang bisa meninggalkan Samudra Bintang, begitu juga dengan orang-orang keluarga mereka, dan sebagian besar dari mereka akan dimusnahkan sepenuhnya. Keenam klan mendengarkan perintah tersebut dan masing-masing mulai bergerak, meledakkan dasar laut sambil mendorong kapal mereka untuk melarikan diri. Selama mereka berlayar keluar dari Laut Bintang Xuan Huang, mereka tidak akan lagi terikat dan tidak akan pasif. Lari? Kemana harus lari? Begitu dia menyusul mereka, dia tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya mengayunkan tinjunya dan meledakkannya. Tidak peduli dari keluarga mana Anda berasal, Anda tidak bisa melarikan diri. Lautan bintang kembali ramai, kapal-kapal perang yang melaju kencang, berlari dan tenggelam, potongan-potongan orang jatuh ke laut, mendesis minta tolong. Jangan pindahkan cermin ilahi itu, simpan untukku. Ye Sen menyapu sepotong harta karun ke dalam tungku, bahkan tidak lupa memberikan penjelasan, itu adalah senjata asli dari orang suci besar suku Armadillo, ditempa dari besi ilahi, yang utama bukanlah ini, tetapi fakta bahwa itu dicap dengan kata mengangkut armor surga, itulah yang diinginkan Ye Sen. Jangan khawatir, pintunya bersih. Kui Niu melambaikan tangan, menerima harta karun di tangannya dan tersenyum riang. Ye Sen tersenyum dan terus mengejar kapal perang itu, pil dimasukkan ke dalam mulutnya tanpa gagal, mengisi kembali konsumsinya dan menjaga kekuatan tempurnya pada puncaknya setiap saat. Jika kamu mengganggu ketenangan raja ini, kalian semua harus mati. Di tengah-tengah pertarungan, dia tiba-tiba mendengar suara seperti itu dan membeku karena terkejut. Tidak hanya dia tertegun, Kui Niu dan Li Changsheng juga tertegun, karena suara halus itu tidak diucapkan oleh Ye Sen. Di Samudra Bintang, ada orang lain. Mana yang tidak terikat? Keduanya menggaruk kepala dan menatap Ye Sen lagi, dengan ekspresi aneh. Ye Sen tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya juga aneh saat dia melihat ke satu sisi lautan bintang, dan ke arah itu, kapal perang klan Arturus dihancurkan satu persatu, sebelum tenggelam ke lautan bintang, pemandangan yang sangat luas. Masih ada sekutu. Ye Sen menggaruk kepalanya seolah-olah dia tercengang, atau apakah itu benar-benar Raja Agung Xuan Gu manusia yang telah mengungkapkan jiwanya. Orang-orang di luar juga membeku, ada dua arah kapal perang yang diserang.
yang berarti setidaknya ada 2 orang di Laut Bintang Xuanhai yang tidak terikat oleh Laut Bintang, yang agak aneh. Pergilah, berlayarlah keluar dari Samudra Bintang. Keenam Raja Semu semuanya mendesis, pertempuran hari ini benar-benar tidak terduga, dan Lautan Bintang ini benar-benar aneh, mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi, konsekuensinya sangat serius. Di bawah Lautan Bintang, Ye Shen bergerak, meledakkan kapal perang sambil terbang ke sisi itu, juga ingin melihat mana yang suci. Tidak lama kemudian dia melihat satu orang, seorang pria muda berpakaian ungu, tidak berpakaian bagus, dengan labu anggur tergantung di pinggangnya, tidak terlalu tinggi dalam kultivasi, hanya orang suci, dengan senjata kerajaan semu di dalam dirinya, dan lebih dari satu, dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Mengganggu ketenangan raja ini, kalian semua pantas mati. Pemuda berbaju ungu melolong sambil mengayunkan pedangnya, sangat tangguh. Ye Shen mengangkat alisnya dan mengambil langkah untuk menyusut dan menghilang ke sisinya, mengusap dagunya saat dia mengamati pemuda itu dari atas ke bawah. Siapa kamu? Panggil saja aku Tian Suo. Dengan teriakan santai, pemuda berbaju ungu itu menyusul kapal perang lain, memotongnya menjadi 2 dengan 1 pedang, dan pria itu menyelinap pergi, tidak lupa mengumpulkan harta karun dan tubuh yang kebanjiran. Ye Shen mengikuti dari belakang, matanya sedikit menyipit saat dia mengintip asal pemuda berpakaian ungu itu, bertanya-tanya mengapa dia juga tidak terikat. Saat dia melihat, dia sedikit mengernyit, asal mula Tian Suo sangat mirip dengan asal mula Laut Bintang Xuanhuang ini, yaitu, dia berasal dari Raja Xuangu. Beranikah saya bertanya kepada sesama Taois, apa hubungan Anda dengan Raja Xuangu? Ye Shen menyusul pemuda berbaju ungu dan mau tidak mau bertanya. Saya adalah putra Xuangu. Pemuda berbaju ungu itu mengacak-acak rambutnya. Sial, warisan Dao Raja. Kui Niu berseru, ini harus disembah. Li Changsheng bahkan lebih berlebihan, mengambil 3 pucuk dan memasukkannya ke dalam pembakar dupa, sebelum mulai menyembah. Raja Xuangu sebenarnya memiliki ahli waris di dunia. Ye Shen juga terkejut, tidak heran dia tidak terikat oleh Laut Bintang Xuanhuang, bagaimana mungkin putra raja sendiri tidak memiliki hak istimewa. Nah, dialah yang harus dirampok. Kui Niu mengirimkan suaranya. Seorang raja semu di puncak, karena kesengsaraan untuk memasuki dunia. Ye Shen merenung, segel yang tersisa di tubuhnya seharusnya menyegel dirinya sendiri 10.000 tahun yang lalu dan baru dibuka belum lama ini, mirip dengan situasi 9 debu. Mengganggu ketenangan raja ini, kalian semua pantas mati. Sementara Ye Shen dan Kui Niu berbicara, Tian Suo mulai bersiul lagi, menggunakan prestis seorang tuanya untuk menakut-nakuti orang di mana-mana, dan memukul mereka dengan sangat keras sehingga setiap kali dia pergi ke sana, kapal perang dari 6 suku tenggelam. Saudara mencubit jarinya, putra Raja Agung Xuangu, juga merupakan harta karun yang hidup. Kui Niu mengusap dagunya dan berkata dengan penuh arti. Aku juga suka rasa kesal ini. Li Changsheng menyelipkan tangannya dengan ekspresi bertele-tele. Aku masih ingin membuatnya sedikit berdarah. Setelah pertempuran ini, 2 cangkir penuh. Ye Shen tertawa keras dan langsung menuju ke arah yang berlawanan, terus meledakkan kapal perang. Ide bagus. Tian Suo melambaikan tangannya dan memberikan pedang lain, dan kapal perang yang bagus dari klan binatang legendaris terbelah menjadi 2 olehnya. Kalian semua pantas mati karena mengganggu ketenangan raja ini. Di sisi lain, Ye Shen juga membuka raungannya, megah dan dingin, sombong. Dengan cara ini, mereka berdua bekerja sama, satu di timur dan satu di barat, yang satu melolong lebih keras dari yang lain, dan yang satu bertarung lebih sengit dari yang lain. Dari permukaan laut, kapal-kapal perang dari 6 suku, masing-masing meluncur dengan cepat ke arah timur dan barat, tetapi hancur saat mereka pergi, tenggelam satu demi satu tanpa tanda-tanda sedikitpun. Ke-6 suku dalam air bah semuanya ketakutan, masing-masing mendorong kapal mereka, mungkin karena mereka terlalu cemas untuk melarikan diri, dan tabrakan kapal sering terjadi. Sungguh sebuah gambaran yang luar biasa, puluhan ribu kapal perang, dan dengan perlindungan dari 19 raja, namun mereka dalam kekacauan. Raja Agung telah menunjukkan jiwanya, Raja Agung telah menunjukkan jiwanya. Melihat gambar yang spektakuler dan mendengarkan suara yang dingin dan agung,
empat arah kultivasi manusia sangat gembira, yakin akan manifestasi Raja Agung Xuangu, untuk menguburkan keenam suku air bah di Lautan Bintang. Kutu Kupret, Raja Semu Enam Klan, mata mereka merah dan mengerikan, mengawal kapal perang mereka sendiri kembali, sangat marah sampai gila. Kemana harus pergi? Ye Sen bergegas ke bawah kapal perang lain, 9 jalur dari 8 kehancuran bersatu, dan sebuah tinju meledak melalui lambung kapal dari bagian bawah kapal. Orang-orang di dalamnya, apakah mereka orang suci agung atau orang suci, semuanya jatuh ke laut, dan ombak besar menerjang mereka, dan mereka semua tenggelam ke dasar. Baru pada saat itulah mereka melihat siapa yang menyebabkan gangguan tersebut, dan mata mereka semua melotot dan pupil mata mereka mengerut, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan, dan mereka semua melarikan diri dengan panik ke arah hulu, dalam pelarian yang putus asa. Ye Sen tertawa dingin, pedang kerajaan semu berdengung dan menunjuk ke arah ras yang kebanjiran. Detik berikutnya, 10.000 pedang berdentang, dijiwai dengan kekuatan Raja Semu, diam dan tak tertandingi, menembus air laut, suku-suku banjir yang masih melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikan mereka, dan mereka semua sengsara. Darah, menodai lautan berbintang, dan ombak kengerian bergulung-gulung dengan warna darah. Ye Sen berenang ke dasar laut, menabur tubuh anggota suku banjir, serta harta karun yang berserakan, semuanya ke dalam tungku perunggu, bergerak begitu gesit sehingga tungku itu membentuk alamnya sendiri, dan harta karun itu menumpuk seperti gunung. Selamatkan aku, Ye Sen dengan senang hati mengumpulkan, ketika dia tiba-tiba mendengar teriakan minta tolong dari sisi Tianzuo, suara ratapan yang mengguncang hati. Ye Sen meluangkan waktu untuk meliriknya, tetapi ketika dia melakukannya, sudut mulutnya bergerak-gerak. Orang yang meminta bantuan bukanlah Tianzuo, tetapi seorang raja semu dari suku Tengxi, yang entah bagaimana telah diseret ke Lautan Bintang oleh Tianzuo. Omong kosong, Li Changsheng menyeringai di mulut tungku. Bagaimana kamu bisa masuk? Kui Niu menggaruk kepalanya, Raja Semu terbang di atas Samudra Bintang, bagaimana dia bisa menyeretnya ke Samudra Bintang? Warisan Raja Dao benar-benar luar biasa. Ye Sen menghela nafas. Ayo seret satu ke bawah juga. Pasti ada banyak harta karun di kerajaan semu. Kedua barang itu saling menggosokkan tangan dan memandang Ye Sen secara kolektif. Kalau begitu ayo kita coba. Ye Sen mengangkat alisnya dan kemudian mendongak untuk menemukan targetnya. Dia mencari anjing tua Sang San, tetapi dia tidak melihatnya. Hanya Raja para dari suku Qi yang malang. Mundur, mundur dengan cepat, berlayar keluar dari Lautan Bintang. Ketika dia pergi untuk melihat, Raja Semuki yang miskin melolong keras, mengawal kapal perangnya sendiri kembali, langsung menuju ke benua Xuan Huang, tidak berani pergi sejenak. Itu ada padamu. Ye Sen berbaris ke depan untuk mengikuti Lautan Bintang, hanya menyeretnya ke Lautan Bintang, dan sisanya. Itu semua baik untuk dilakukan. Samar-samar terlihat bahwa wajah Raja Paramon Qi yang malang sulit untuk dilihat, melihat kapal-kapal perang yang tenggelam satu persatu, anehnya dia tidak marah. Hal yang paling menjengkelkan adalah dia tidak punya tempat untuk menggunakan kekuatan sihirnya dan tidak dapat menemukan target untuk diserang, jadi dia mati lemas. Saat dia berbicara, Ye Sen menyerang lagi, dan dengan satu pukulan, dia meledakkan kapal perang, membuat seluruh kapal yang penuh dengan orang terbang di udara. Orang-orang lainnya tidak jauh lebih baik, gelombang menghantam mereka dan mereka semua tersapu ke Lautan Bintang, tidak terkecuali Sage Agung. Selamatkan aku, leluhur tua selamatkan aku. Mereka yang jatuh ke dalam air mendesis, menggelepar di Lautan Bintang. Kekuatan sihir mereka terikat pada manusia, seperti bebek kering, tersedak air laut dan membuat kepala mereka buta. Kutu Kupret, Komodor Qi yang malang sangat marah dan menukik turun dari langit, berubah menjadi tangan besar yang menutupi langit dan menjulur ke Lautan Bintang untuk mengambil orang-orang Qi malang yang jatuh ke air dan akan dihabisi jika terlambat. Sekarang, mata Ye Sen bersinar saat dia bergegas ke tepi laut dan bergerak untuk menggeser langit dan bumi, menargetkan Raja tertinggi Qi yang malang, waktu dan lokasinya semuanya direncanakan dengan presisi yang tak tertandingi. Suatu saat dia berada di langit, tetapi berikutnya dia berada di Lautan Bintang, dan di mana dia berdiri sebelumnya, Ye Sen telah memanifestasikan dirinya.
Siapa itu? Raja Semuki yang malang meraung dalam kemarahan dan bergegas keluar, setelah menerobos sampai akhir, itu adalah seseorang yang telah menggunakan pemindahan surga padanya. Mundur, Ye Sen turun, tangan tablet besar yang jatuh diikat, meletakkan telapak tangan dengan sangat keras. Raja Semu Fangqi yang bergegas keluar, lalu terlempar kembali ke lautan bintang. Malam berdebu, klan Qi yang malang terkejut, meski hanya sesaat, mereka bisa melihat dengan jelas bahwa orang yang bergegas keluar tadi adalah Dusty Knight. Debu, Dusty Knight masih hidup. Para pembudidaya dari 4 penjuru membuka mulut mereka dan melihatnya, bukankah itu malam debu? Jelas, bukan Raja Xuangu yang telah mengungkapkan jiwanya, itu hanya Ye Sen yang menyebabkan masalah. Tetapi mereka sangat bingung mengapa Ye Sen tidak terikat oleh Laut Bintang, dan apa asal mula orang di sisi lain yang meledakkan kapal perang, dan apa hubungan antara keduanya. Banyak keraguan, seperti kekacauan, mengaburkan pikiran mereka dan mengacaukan kebijaksanaan mereka. Tidak ada yang bisa memahami semuanya. Bukan hanya mereka yang bingung, ke-6 suku besar di dataran banjir. Mereka juga bingung dengan fakta bahwa mereka tidak terikat oleh Laut Bintang, yang sulit dipercaya. Di tengah keheranan semua orang, Laut Bintang memunculkan gelombang dahsyat, suara gemuruh yang datang dari dasar laut, disertai dengan gemuruh dan raungan. Ya, Ye Sen sudah memulai pertarungan, dengan satu tangan pedang Raja Semu dan tangan lainnya adalah Raja Semu Wargo, mengalahkan Raja Semu Qi yang malang tanpa kemampuan untuk bertarung. Mustahil, ini tidak mungkin. Raja tertinggi Porky mendesis, kesulitan menerima kenyataan bahwa Ye Sen tidak terikat. Tidak ada yang mustahil. Ye Sen tertawa dingin saat dia mengambil langkah untuk mengecilkan dan menghabisi, melambaikan pedangnya dan menebas, memotong sungai bintang. Sebelum dia bisa memperbaiki dirinya sendiri, Ye Sen tiba lagi dan menembus kekosongan ruang dengan tombak, membuat lubang berdarah di tubuhnya dan menyemburkan darah. Pria malang itu menjerit kesakitan, matanya berlumuran darah, merah darah, tidak berani melawannya, terbang lurus ke atas, di lautan bintang, dia dalam perbudakan, sementara Ye Sen berada di kondisi puncaknya, dan inilah perbedaan antara dia dan Ye Sen, bahkan jika dia adalah Raja Semu, dia bukan tandingan Ye Sen. Jika Ye Sen berani mengikutinya keluar, dia akan ditekan. Namun, dia ingin melarikan diri, tetapi Ye Sen tidak memberinya kesempatan. Kepalanya baru saja muncul dari laut, dan sebelum dia bisa meminta bantuan, dia dicengkeram oleh kaki Ye Sen dan diseret ke belakang. Aku akan bertarung denganmu. Raja tertinggi Qi mendesis dan meraung, berubah menjadi tubuh aslinya, dengan mata seperti tong anggur dan tubuh sebesar gunung. Tubuh hegemoni, buka. Ye Sen dengan dingin mendengus, dan sekaligus membuka penampilan luar tubuh hegemoni. Sesosok cahaya keemasan berukuran 100 kaki muncul, memaku raja tertinggi Qi yang miskin di sana dengan tombak, dan membalikkan tangannya dan memenggal kepalanya dengan pedang. Raja Paramon Qi yang miskin jatuh berlutut, tubuh dagingnya patah, Yuan Shen-nya dilarang. Raja Paramon yang bergelar bahkan tidak bertahan 10 putaran di Samudra Bintang. Ayo, temani pangeranmu. Ngobrol yang baik. Ye Sen melambaikan lengan bajunya dan menyegel raja tertinggi Porky ke dalam tungku perunggu. Seorang leluhur tua dan putra kerajaan bertemu seperti ini. Pangeran ke-9 Qi yang miskin dipenuhi dengan kengerian. Apa yang telah dilakukan Ye Sen, dia melihat semuanya di matanya, itu terlalu kuat dan terlalu mendominasi. Bahkan leluhur tertinggi keluarganya tidak luput dari penindasan. Bahkan raja tertinggi pun ketakutan, dia adalah raja tertinggi. Namun dia ditekan tanpa ampun, begitu lemah sehingga dia tidak dapat memberikan pukulan di depan Ye Sen. Sudah kubilang, Raja Semu sangat kaya. Qin Yu dan Li Changsheng berbalik dan menyapu harta Raja Semu Qi yang miskin, yang benar-benar tidak biasa, semuanya ditumpuk menjadi gunung. Habisi, di atas lautan bintang, dua raja para raja klan Qi miskin lainnya datang dari dua arah untuk menghabisi. Seperti dua dewa yang hancur, terjun langsung ke lautan bintang, ingin menyelamatkan raja para raja Qi miskin yang pertama dan menggabungkan upaya mereka untuk menghancurkan Ye Sen. Waktu yang tepat, Ye Sen tertawa terbahak-bahak, matanya bersinar cemerlang. Kedua raja Paramon Qi yang miskin sangat tidak beruntung, dan baru saja bergegas masuk ketika mereka bertemu dengan Ye Sen, yang mengayunkan satu tombak dan membalikkan pedangnya, membuat tombak kedua terbang.
Keduanya terkejut sampai ngeri, mereka telah meremehkan pengikatan Laut Bintang Xuan Huang. Keduanya berada di puncak para raja, tetapi mereka tidak dapat menghentikan Ye Shen dengan satu gerakan. Senang tidak? Ye Shen tersenyum, memperlihatkan dua baris gigi seputih salju, membawa pedang Raja Semu yang berlumuran darah saat dia berlari untuk menghabisi. Pergi. Kedua Raja Semu bahkan tidak memikirkannya, mereka langsung pergi. Bagaimana mungkin mereka berpikir untuk menyelamatkan orang lain? Akan lebih baik jika mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka dan tidak terikat oleh Samudra Bintang. Ye Shen begitu kuat, tidak sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa Raja Semu Qi yang malang telah ditekan. Mereka berdua telah memperhitungkan dengan baik untuk memancing Ye Shen keluar dari Laut Bintang, dan kemudian mereka akan memberikan serangan yang dahsyat dan menggabungkan upaya mereka untuk menekan Ye Shen. Namun, sementara imajinasi itu indah, kenyataannya adalah omong kosong. Ye Shen sangat bijaksana sehingga dia tidak akan bisa melihat rencana kedua orang itu. Menekannya untukku. Raja Paragon Qi yang malang mempersembahkan senjata aslinya, mutiara ilahi, senjata teladan asli. Namun, bahkan Raja Para ditekan, apalagi senjata Raja Para, dan terikat oleh Lautan Bintang, tidak dapat menggunakan kekuatan yang seharusnya, dan tersapu oleh telapak tangan Ye Shen. Musnahkan. Raja Semu lainnya tiba, dan pedang Ling Tian menebas, menyerang roh asli Ye Shen dan menghancurkan tubuh aslinya juga. Kamu bahkan tidak mendekati dengan kecepatan itu. Ye Shen membentang melintasi kekosongan besar, dengan mudah menghindari pedang yang luar biasa, dan langsung menghabisinya, dengan aura ilahi di jarinya, menggabungkan banyak seni rahasia dan menambahkan kekuatan senjata para raja, menusuk lubang berdarah yang mengerikan di alisnya. Dalam dua ronde, kedua para raja mengalami trauma, dipukuli oleh orang suci yang kecil, tidak dapat mengangkat kepala mereka, tubuh mereka berlumuran darah dan tulang.